Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di channel Hidayah Mualaf Center. Tepatnya bersama saya David Sugandi. Dan hari ini kedatangan mualaf lagi. Nah, mualafnya ini baru kenal sih sebenarnya ya kan. Coba perkenalkan nih, namanya siapa nih? Iya, nama saya Ferry Z. Ferry Z, Zoro. Bukan Z. Jadi memang sebelumnya nama saya itu, nama aslinya itu Johannes Ferry Christian Tobi. Gitu. Jadi terinspirasi dari sahabat Rasulullah ada yang bernama Z. Jadi saya ganti ketika masuk Islam ganti. Jadi Ferry Z. Ferry Z. Oke. Iya. Ini by the way ini mualafnya nih dari tahun berapa gitu kan? Tahun kalau untuk mualafnya sendiri tahun 2018. 2018. Berarti udah kurang lebih hampir 7 tahun ya. 7 tahun ya. Senior kita lah ya. Yeah. Sekarang by the way, Ferry umurnya udah berapa nih? Umurnya 30. 30. Wah. 30 tahun. Kepala 3 nih, udah married? Yeah. Belum. Masih cepet ya. Masih jangan lama-lama ya kan. Hanya dibilang kalau mualaf itu cepat nikahnya. Nah, Enggak. Dapat jodoh gampang nggak? Enggak juga, tergantung pribadinya masing-masing deh. tapi banyak dong, banyak yang mendekati. Kalau buat deket sih banyak, bahkan saya juga lagi mencari memang banyak, cuman kan ini kan buat masa depan. Iya, tombol mana dimatikan? Mati ya. Terus, jadi sekarang kesibukan Bang Ferry apa nih? Kesibukan secara kalau untuk kerja enggak, tapi kesibukan saya saat ini paling terjun ke dunia apologet, debat lintas iman. Debat lintas iman. Iya. Berarti di mana, di sosial media? Semua sosial media apa gimana? Iya, di sosial media. TikTok apa Instagram juga semuanya? Di TikTok. Oh, di TikTok dan Instagram. Oke, debaters nih teman-teman ya. Dan Instagram. Debaters keren banget nih. Jadi Bang Ferry ini asli mana sih? Saya tadi lupa nanya. Aslinya NTT. Nusa NTT. Tenggara Timur. Wah, Nusa Tenggara Timur teman-teman ya. Jauh ya, tapi alhamdulillah Bang Ferry sudah kembali ke fitrahnya, memeluk agama Islam. Nah, jadi Bang Ferry berarti ini saya mau nanya nih, selama melakukan beberapa debat itu biasanya Bang Ferry ada kendala atau apa gak sih Bang Ferry? Kalau untuk kendala ya biasalah, apalagi kan kita kan ini kan ranahnya diskusi lintas iman. Nah, ya memang kan tugas kita kan hanya menyampaikan. Entah kembali lagi kepada pribadi personal dari teman-teman Kristen mau terima atau tidaknya itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, memang banyak dari galangan mereka itu masih menjaga keegoisan mereka. Dan memang banyak dari mereka juga yang masih menutupi kebenaran. Karena mereka sendiri juga bukan untuk mencari kebenaran, melainkan kebenaran pribadi. Jadi dia ngomong kasarnya masih gengsi untuk mengakui kebenaran lah. Ya kan, rata-rata begitu. Jadi ya teman-teman ya semua ya. Jadi kayak Bang Ferry ini atau bisa Bang Zuma atau Bang Kodondi, semua itu dia memberitahukan kebenaran karena sesuai dengan bukti ya. Biasanya kan semua kan kita kasih tahu buat para agama-agama yang sebelah ya kita ngomongnya. Itu kan ada bukti-buktinya, ada Bible-Bible-nya biasanya ya. Kebenaran-kebenaran itu yang mereka sampaikan bukan memojokkan, bukan menjelekkan, enggak. Jadi kita tuh sebagai muslim itu harus memberitahukan kebenaran gitu kan. Kita tahu itu. Misalnya kita tahu kalau misalkan itu salah, kita nggak kasih tahu, itu jadi dosa juga buat kita, ya kan? Jadi buat teman-teman semua, jangan berprasangka buruk kepada kita gitu, yang terutama kayak Bang Ferry ini ingin memberitahukan kebenaran, biar pikiran kalian terbuka. Semoga mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian semua gitu loh, ya kan? Jadi tapi biasanya Bang Ferry ada gak sih maksudnya yang ngeyel banget gitu loh, contohnya ngeyel, maksudnya sampai debatnya tuh sampai keras gitu loh kan? Ya memang banyak sih ya, memang dari mereka sendiri, memang banyak itu ketika mereka nggak bisa melawan argumentasi daripada teman-teman Islam. Nah, mereka lebih menyerang kepada sosok daripada pribadi Rasulullah. Kan begitu. Tetapi karena kita di sini hanya menyampaikan, kan Rasulullah juga menyampaikan kan, balughu walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan? Nah, cara kita menyampaikan itu dengan hikmah. Nah, kembali lagi kepada hidayah tadi. Ya kan? Kita menyampaikan itu bukan berarti kita benci terhadap teman-teman Kristen, melainkan kita sayang, karena peduli lah ya. Kita menyampaikanlah sebuah kebenaran tadi. Betul. Gitu. Nah, jikalau mereka menyerang sosok daripada pribadi Rasulullah, yaitu kembali lagi kepada mereka, ya kan? Kenapa? Memang Allah sendiri sudah mengatakan kan, contohnya kayak dalam surah Al-Hajj ayat ke-46. Kata Allah mengatakan bukan mata mereka yang buta, tetapi hati mereka yang buta. Gitu. Jadi ya pada intinya
jikalau mereka masih menutupi kebenaran itu, yang pada intinya kita sendiri pun juga sudah menyampaikan kebenaran tersebut. Karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan untuk memaksakan. Gitu kok. Ya, jadi Islam tuh nggak boleh memaksa ya kan, tapi kita sudah menyampaikan kebenaran. Dan kemarin kan Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, tahu ya? Iya. DJTN ya, hari tanggal 18, 19, 20 ada sempat ke sana? Enggak, apa lihat dari sosial media ya. Wah, Masya Allah banget ya. Aku kan tanggal 18 aku ke sana, tanggal 19 enggak karena ada urusan, tanggal 20 aku ke sana gitu kan. Masya Allah banget. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Dr. Zakir Naik maupun Syekh Farid Naik ya, sehingga banyak banget udah menguatkan, terutama saya ya, menguatkan saya juga untuk memeluk agama Islam jadi lebih yakin gitu loh ya kan. Terus abis itu saya juga dapat info ya, katanya apa namanya, pendeta Tungtung ya, tahu kan pendeta Tungtung tuh Andre Tungtung ya, saya taunya Tungtung sahur enggak. Andre Tungtung ini katanya bilang kan Dr. Zakir Naik kan ada memualafkan orang ya, ada beberapa mensyahadatkan orang, alhamdulillah itu hidayah kan nggak ada yang tahu ya, hidayah kan. Nah tapi setelah dia memberikan hidayah gitu, mendapatkan hidayah dan dia sudah kembali ke fitrahnya, orang-orang terus katanya diancam ingin, katanya setelah masuk Islam itu bakal dibunuh atau gimana gitu. Ketika dia murtad lagi. Ketika murtad lagi kali mungkin ya, atau gimana tuh? Coba tanggapannya Bang Ferry gimana tuh? Kayak gitu. Kalau masalah dibunuh atau dicelakai ketika dia kembali lagi ke murtad, memang benar. Ketika seseorang memutuskan Islam itu sebagai agama yang benar, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika dia kembali dalam keadaan Islam, dia mengatakan Islam itu sebagai agama yang benar, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, ya kan? Dan dia akan kembali lagi kepada fitrahnya. Kenapa? Contoh, kita ambil dalam sebuah hadis Abu Hurairah. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah mengatakan, setiap umat manusia, anak cucu Adam, itu terlahir dalam keadaan fitrah. Hanya saja keluarga atau lingkungan sekitarnya lah yang membuat dia menjadi agama Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Nah, kembali lagi ke konteks ketika dia balik lagi kepada murtad. Kenapa? Ketika dia kembali lagi kepada murtad, lalu dikatakan kita harus membunuh dia. Nggak seperti itu. Terkecuali dia menyerang atau bisa menghilangkan nyawa daripada teman-teman muslim itu sendiri. Iya kan? Makanya apa? Coba kita lihat. Dalam pembicaraan basmalah saja, itu kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Contoh satu simpel gini. Tuhan kita berbeda dengan Tuhannya Kristen. Iya kan? Tetapi apakah Tuhan kami masih membeda-bedakan rezeki antara kita? Kan enggak. Bahkan Allah itu masih memberikan rezeki yang sama. Walaupun dia nggak mengatakan Allah itu sebagai Tuhannya dia. Kan begitu? Nah, kita bisa lihat tuh dari sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Tuhannya Islam, kan Tuhannya Kristen kan? Iya, betul. Nah, yang kedua, coba kita lihat dari nafas kita. Ketika saya berbeda keimanan dengan teman-teman Kristen, apakah Allah membeda-bedakan antara nafas kita? Kan sama. Kita menghirup oksigen, teman-teman dari Kristen juga menghirup oksigen. Nggak membeda-bedakan. Bahkan kita lihat dari kisahnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu kan sebagai suri tauladan umat Islam. Ya kan? Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ikutilah Rasulullah. Kenapa? Di dalam diri Rasulullah itu ada namanya uswatun hasanah. Uswatun hasanah, betul. Pribadi yang baik. Betul. Bahkan di dalam ribuan hadis, Allah mengatakan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Bukan untuk mengintimidasi daripada orang-orang yang di luar agama Islam. Nggak seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks tadi. Dia dikejar oleh atau dicelakai oleh teman-teman muslim. Kenapa? Karena dia mungkin salah satunya bisa menghilangkan nyawa daripada umat muslim. Betul. Dan itu terjadi. Rasulullah itu sudah menceritakan itu, contohnya dalam 40 penghafal Quran. Iya kan? Tadinya ketika perang Taif, Rasulullah sampai dahinya terluka. Tapi apa? Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Dan Rasulullah itu menadangi semua darahnya dia kan. Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Rasulullah mengatakan, jikalau darahku bisa menyentuh tanah ini, maka malaikat Jibril, seluruh malaikat itu akan menghancurkan negeri Taif.
Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak meminta kepada Allah agar untuk melaknat mereka? Nah. Dan Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya aku itu diutus untuk menjadi rahmat, bukan untuk melaknat. Nah, dari situ kita bisa melihat, berarti itulah ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya. Jikalau ada seseorang yang berbuat seperti demikian, berarti itu bukan ajaran dari Islam, melainkan oknum. Ya kan, mungkin dia punya kepentingan tersendiri, atau mungkin kepentingan politik, atau mungkin dia dibayar dari orang yang beragama di luar daripada Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Pada intinya Rasulullah SAW itu nggak mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah itu marah ketika para sahabat dia mengintimidasi daripada orang-orang yang di luar agama Islam. Dan itu dicontohkan oleh Sayyidina Umar kan? Iya. Ketika Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah, ya kan? Iya. Lalu seorang Amr bin As menjadi seorang gubernur di Mesir. Nah, ada orang yang di luar agama Islam, yaitu orang yang beragama Yahudi. Dia diusir oleh seorang Amr bin As. Di mana masjid rumah bangunan gubuk tersebut ingin dijadikan sebagai masjid. Ya kan? Ya. Nah, akhirnya orang Yahudi ini lari kepada Sayyidina Umar. Ketika dia lari kepada Sayyidina Umar hanya memberikan tulang untuk disampaikan kepada sahabat Amr bin As. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata Islam itu mengajarkan tentang keadilan, tentang kasih sayang, tentang cinta kasih. Nah, dari situ kita bisa mencontohkan bahwasanya Islam itu nggak mengajarkan seperti itu. Jikalau ada yang berbuat seperti itu bukan ajaran daripada Islam, melainkan seorang oknum. Gitu, kira-kira pada gitu. Nah, jadi juga ada beberapa case nih, yang orang yang sebelumnya agama Kristen, gitu ngomong agama yang lain lah, agama sebelumnya, dia mualaf juga, itu ada beberapa case juga bilang itu, wah nanti kalau lu masuk Muslim, masuk Islam, nanti lu dibunuh. Ada juga seperti itu tuh ya. Tapi jadi gini loh teman-teman ya. Jadi buat mualaf-mualaf, ketika kalian diancam seperti itu, nggak usah takut. Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, seperti Khalid bin Walid, ya kan, ketika dia meminum racun dari Ratu Persia, ya kan, tahu kan itu kan. Nah, diminum itu nggak ada kematian kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita memeluk agama Islam, insya Allah Allah akan melindungi kita dan meridhoi kita. Gitu, pastinya. Bahkan ya kan? Gini ya kok. Melihat mualaf itu kan pasti menerima ujian kan. Betul. Makanya dalam surah Al-Ankabut mengatakan, apakah ketika engkau mengatakan dirimu beriman lalu Allah membiarkan kamu begitu saja tanpa diberikan ujian. Nah, tapi bahkan ini perjalanan saya ya. Ketika kita memutuskan Islam itu sebagai agama yang benar, maka Allah akan menguji kita. Tetapi ujian itu bukan salah satu bentuk kebencian Allah kepada kita, melainkan bentuk cinta kasih sayang sama kita. Sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah. Kan gitu. Betul. Bahkan saya pribadi ketika saya masuk Islam, mama saya meninggal. Oh, ujiannya siap orang kan, memiliki ujian-ujian ya. Meninggal. Bahkan sampai nggak punya apa-apa kan gitu. Nah, tetapi perlu kita ingat, Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat ke-30. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu abasir bil jannah kuntum tu'adun. Allah mengatakan dengan tegas kepada orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Apa kata Allah? Kata Allah, sesungguhnya wahai kamu semua sekalian, barang siapa yang mengatakan Tuhan kamu adalah Allah, lalu kamu tetap menetapkan pada pendirian kamu, maka akan aku utus seorang malaikat untuk menyampaikan kepada kamu. Janganlah engkau berkeluh kesah dan janganlah engkau takut, kata Allah. Karena sesungguhnya aku menyanyikan surga untuk kalian. Gitu kok kira-kira. Masya Allah ya, ketemu Bang Ferry ini saya dapat banyak ilmu juga. Dan teman-teman semua juga bisa mendapatkan ilmu. Ya kan, kita nggak ada yang tahu. Pertemuan saya Bang Ferry ini semua sudah dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi Bang Ferry ini kan kalau misalkan debat nih, kita ngomong debat di TikTok ya, biasa di TikTok debat ini. Biasanya sih apa aja sih yang dibutuhkan nih? Biar teman-teman barangkali mau debat atau bagaimana mungkin ya. Biasanya apa aja sih yang dibutuhkan dari Bang Ferry ini ketika persiapan apa aja gitu. Oh iya. Gini, ketika kita masuk dalam ranah diskusi lintas iman, kan bicara keimanan. Nah, yang kita lihat adalah niatnya. Segala sesuatu kan berawal dari niat. Kayak kan kata Rasulullah, innama a'malu binniyat. Nah, kalau kita benar niat kita karena Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita kan gitu. Nah, kembali lagi ke konteks tadi, kita juga nggak akan ngeluh tuh sama orang tuh. Bahkan saya pribadi Bang, Ko David, saya pertama terjun ke dunia apologet, itu handphone saya cuma RAM 2. Oh, RAM 2. RAM 2. Jadi handphone itu nggak menjadi hambatan. Nggak menjadi hambatan. Walaupun RAM-nya kecil. Iya, kenapa?
ketika niat kita karena Allah, pasti Betul. Allah kan akan mempermudah segala urusan kita. Betul. Nah, ketika handphone saya RAM 2, saya masuk debat, dan akhirnya apa? Saya pergi ke teman saya, seorang apologet tuh, di mana dia udah saya anggap sebagai saudara saya, saya pergi. Dan ternyata Allah mengetukkan, makanya kan tadi kata Ko David, ila bismillah. Tidak ada sesuatu itu terjadi tanpa atas izin Allah kan? Betul. Nah, ternyata Allah menggerakkan hatinya, akhirnya terjadi tuh handphone baru tuh kan, dibeliin sama dia. Kan tanpa sepengetahuan kita. Ya, betul. Nah, itulah salah satu yang Allah beri mana rezeki itu dari arah yang nggak disangka. Ya betul, dari yang tidak kita duga-duga ya. Tapi sekarang by the way, katanya handphonenya rusak ini katanya. Handphone gimana nih? Handphone kenapa nih? Handphone bisa ceritanya rusak. Emang handphone itu kan boleh. Handphone yang 62 nih, apa udah baru lagi nih? Enggak, handphone itu memang udah lama yang dibeliin sama teman tadi. Oh, udah lama, udah hampir. Jadi kenapa rusak? Masalahnya, jadi gara-gara handphone rusak itu kecemplung air atau gimana gitu? Memang kan, ya namanya handphone udah 2 tahun ya kok ya maklum lah ya kan. Mungkin dari segi kinerjanya juga udah mulai melemah, atau dari mesinnya juga udah mulai melemah ya. Cuman pada intinya ya gitu, jadi LCD-nya tuh garis di samping. Oh, garis, jadi gelap gitu, hitam gitu? Enggak. Apa lurus, tegak lurus gini? Tegak lurus doang, memang dipencetnya agak susah, cuman masih bisa buat ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang ingin memberikan donasi atau bantuan kepada Bang Ferry ini, sehingga bisa terus memberikan kebenaran Islam ya melalui TikTok-nya, bisa lah ngebantu Bang Ferry ini. Ya walaupun nggak seberapa, tapi insya Allah sih Allah akan ganti segala semuanya kepada teman-teman semua yang ingin membantu Bang Ferry ini ya. Nanti nomor rekening boleh di bawah ini ya, ada nih nomor rekening Bang Ferry ya, buat teman-teman semua ya. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Bang Ferry juga akan terus semakin giat nih, semakin keras nih dia kan, semakin memberitakan kebenaran, karena kebenaran Islam itu harus diberitakan ya, nggak boleh ditahan-tahan, nggak boleh diem-diem aja gitu loh kan. Jadi itu nggak jadi hambatan. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Saya lu nggak nanya alasan mualafnya? Udah tadi kan? Belum. Oh, iya. nih, oke, Bang Ferry. Tapi nih sebelumnya kita kembali lagi ya Bang Ferry ya. Nih. Bang Ferry nih lupa. Bang Ferry, alasan Bang Ferry ingin mualaf itu apa sih? Untuk tahun 2018 ya tadi ya. 2018 itu pertama kali kok bisa pengen masuk Islam itu kenapa? Kenapa nggak agama yang lain? Kenapa nggak agama yang lain? Ada 6 ya. Iya. Sekarang agama apa nih? Dari agama apa nih sebelumnya? Katolik. Katolik sama. Dari agama Katolik ya kan. Berarti kalau Katolik kan berarti kalau mau dibaptiskan 1 tahun dulu ya, belajar katekumen ya biasanya ya. Iya kan. Nah, itu kenapa tuh kok bisa gitu loh? Apa karena wanita, apa karena keluarga, apa karena kebenaran, apa gimana? Coba nih, boleh dibantu ceritakan nih. Yang pertama gini, kalau misalkan karena nikah, saya sendiri kan belum nikah. Oh iya, belum nikah, jadi iya kan? Iya betul. Yang kedua, kalau karena harta, lah, saya punya kakek itu orang yang berduit di NTT, iya kan? Tapi buktinya, saya sekarang sampai ngekos. Jadi uang bukan hambatan. Nah, iya kan? Saya sendiri sekarang ini kita bicara fakta-fakta aja lah. Betul. Gak usah kita bicara melalui sejarah, ini kan kita bicara, karena kan yang lagi ini kan saya nih cerita kan. Nah, kita bicara tentang fakta yang real nih. Pertama, kalau saya misalkan karena menikah, saya sampai sekarang belum nikah. Yang kedua, kalau karena harta lah, kakek saya berduit, tapi kenapa saya sekarang ngekos? Kosannya dibayarin lagi sama orang kan? Kos di mana? Di percetakan. Oh, percetakan negara? Iya. Oh, deket. Iya kan? Ya, itu kedua, kalau karena harta. Yang ketiga, karena apa lagi tadi? Mungkin karena teman-teman atau apa gitu, karena lingkungan sekitar ya atau gimana? Nah, kalau misalkan karena lingkungan sekitar, kan tahu sendiri mayoritas agama di NTT itu adalah mayoritas Katolik, betul. Bukan Islam. Nah, saya sendiri tinggal di lingkup Katolik, betul. Iya kan? Iya. Nah, terus kenapa nih? Jadi karena apa nih menurut Bang Ferry? Karena Tuhan yang memilih saya. Masya Allah. Kristen sekali. Masya Allah, karena Bang Ferry ini bukan memilih, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan hidayah ya pasti. Tapi sebelumnya nggak lihat apa gitu, lihat channel YouTube apa, kok merasa penasaran dengan agama Islam atau bagaimana gitu? Enggak. Saya sendiri itu mualaf bukan karena dari perdebatan ataupun channel YouTube orang-orang yang berdiskusi, bukan. Tapi memang saya sendiri itu pertama, ya kita secara garis bawah kan kita bisa melihat dari surah Al-Qasas ayat 56, surah Yunus ayat 99, makanya kan kata Allah, fa anta tukrifun hatta yakunu mu'minin.
hidayah itu bukan milik kamu, tapi milikku, kata Allah kan. Iya, jadi aku yang memilih dia, bukan kamu yang memilih. Insya Allah. Bahkan Rasulullah saja ditegur tuh. Iya. Ketika pamannya Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Banyak beberapa nabi di zaman Rasulullah juga banyak kan yang meninggal dalam keadaan kufur. Nah, berarti Allah yang memilih kita, bukan kita. Tetapi perlu kita ingat, hidayah itu ada mencari dan ada yang datang sendiri. Kalau dalam proses dia mencari, tapi hatinya masih penuh dengan kebencian, dia nggak akan ketemu. Cuman kalau hatinya dikosongkan, bagaikan gelas, dia bakal akan bisa masuk secerek air. Tapi kalau sudah dipenuhi dengan air, nggak akan bisa masuk lagi air. Begitu juga dengan kita pribadi kan. Nah, saya sendiri bukan dari diskusi lintas agama ataupun ajakan teman-teman muslim, bukan. Karena lingkup di sana itu bermayoritas Katolik. Yang pertama adalah, yang membuat saya mualaf itu adalah Injil atau Bible itu sendiri. Bible itu sendiri. Kenapa? Pertama, kalau kita mempelajari isi daripada Bible, baik dari terjemahan lama, terjemahan baru 1, ataupun terjemahan baru 2, kita melihat akan konsep ketuhanan yang sama. Contoh 1, Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu satu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ulangan pasal 6 nomor keempat. Iya kan? Yesus sendiri mengajarkan konsep Tuhan itu yang satu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Di mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Iya kan? Nah, Rasulullah datang itu meluruskan syariatnya dan mengajarkan hal yang sama. Di mana ayatnya? Dalam surah Al-Ikhlas. Kul, katakanlah kan? Kul wahad. Tuhan itu satu. Bukan kesatuan. Makanya di sana disebutkan kata ahad, bukan wahid. Ahad kan satu, kalau wahid kesatuan. Makanya Rasulullah menegaskan kembali. Makanya setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan satu, bukan Tuhan itu kesatuan, bukan 3 in 1 lah ya, ada jalur ya. Kita camkan dulu tuh. Makanya dalam konsep Pancasila saja kan Esa, bukan Eka. Iya betul. Iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Maha Esa dalam sila pertama, bukan ketuhanan Maha Eka. Nah itu yang harus kita bedakan terlebih dahulu. Dan itulah fundamentalnya untuk mencapai kehidupan yang kekal. Bahwasanya menuhankan Tuhan yang satu. Karena apa? Tuhan itu sifatnya maha pencemburu. Pacar kita aja nggak mau diduain kok. Apalagi Tuhan. Makanya kan dalam Keluaran pasal 3 nomor keempat. Janganlah sekali-kali engkau menyembah Allah lain. Karena Tuhanmu sifat maha pencemburu. Begitu juga dikatakan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 9-12. Bahkan Allah mengatakan kembali dalam surah Al-Maidah kan, ayat 72. Celakalah orang-orang yang mengatakan Isa itu Tuhan mereka. Diulang kembali tuh di ayat ke-73-nya. Tapi diulang-ulang ya. Celaka tuh orang-orang yang mengatakan Allah itu salah satu daripada ketiga. Berarti kan Tuhan itu sifatnya maha pencemburu. Iyalah. Itulah ajaran pertama yang membuat dimana kita itu benar-benar berpikir kembali bahwasanya ajaran yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu, Pak David. Nah, teman-teman semua, nah ini kan Bang Ferry ini udah membukakan pikirannya ya. Mungkin yang kita ngomongnya belum muslim ya. Kita belum muslim ya. Belum muslim ini bisa menonton video ini sehingga dia bisa buka lagi nih ya kan, bisa menerima lagi nih, nggak gengsi lagi nih untuk menerima kebenaran-kebenaran daripada teman-teman kita semua yang muslim yang ingin memberitakan kebenaran kepada kalian semua ya. Boleh kok? Ya, biasanya kan orang NTT itu setahu aku ya, rata-rata dari kecil tuh diajarkan untuk jadi pendeta atau pastor. Iya. Keluarga lu sama kan? Memang dari keluarga sendiri banyak Romo banyak, frater memang banyak. Tapi ya memang saya itu memang dari kecil itu nggak ada niat untuk menjadi Romo, David. Jadi memang saya kan sekolah kan awalnya di Jakarta. Nah, cuman ketika saya beranjak SMP di Santo Melania, karena saya itu bandel, nah saya dipindahkan ke NTT kelas 2. Dipindahkan ke sana, cuman karena saya selalu dibanding-bandingin oleh keluarga saya yang banyak pendeta, banyak menjadi seorang frater, saya selalu dibanding-bandingin. Dan saya mengatakan bahwasanya, masih kalau gue belajar gue nggak bisa jadi orang pintar sih. Ya kan? Semua kan berawal dari kita. Keyakinan. Iya kan, keyakinan. Nah, ketika saya belajar, ternyata saya punya niat itu berubah. Gue pengen jadi Romo, masa om gue doang yang bisa jadi Romo, gue kagak bisa. Nah, dari situ saya berubah. Barulah saya mempelajari isi Bible. Ternyata, tetapi ketika saya mempelajari, saya bukan menjadi seorang Romo, saya berbalik arah. Alhamdulillah. Gitu. Saya malah menemukan tentang kebenaran itu. Kebenaran.
Gitu Kak Rafid. Jadi Romo enak hidupnya, terjamin. Iya itu dia. Di Islam nggak jelas. Nah, iya. Jadi gimana tuh? Ya. Sebenarnya kalau misalkan bicara terjamin jelas atau tidaknya, itu kan menyangkut duniawi kan. Nah kita kan hidup nggak lama. Nah, betul. Kita kan hidup nggak lama. Tapi biasa Romo terjamin nggak sih? Nah, jadi teman-teman tahu nih. Terjamin ya. Ya memang Romo terjamin. Terjamin. Ya, jadi nggak pusing lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan bicara kejelasan atau ketidakjelasan, jelas-jelas Islam yang benar lah. Iya. Kenapa? Pertama, kata Islam itu sendiri artinya aslamu yuslimun, selamat. Yang kedua, satu agama yang cuma diridhoi oleh Allah, ya agama Islam. Betul, alhamdulillah. Kristen, Yesus aja nggak kenal kok. Tetapi kalau orang yang masih hatinya itu keduniawian, ya Tuhan biarin. Itu namanya istidrok tuh, ya kan? Gue biarin lo mau dapat duit banyak, lo mau kaya, tapi lo menjauh dari gue. Kan gitu. Pilih duniawi atau pilih akhirat kan gitu. Betul. Lu sendiri kan udah mualaf nih, lama. Iya. Hidup lu gitu-gitu aja, kena azab mungkin. Pernah nggak? Iya memang pernah kok. Jadi waktu pas saya kan kecelakaan waktu itu. Makanya saya sempat operasi 2 kali. Kecelakaan kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Asal muasal kenapa tuh? Mama sakit. Nah, terus? Mama sakit, saya kerja waktu itu di Pizza Hut. Danau Sunter kalau nggak salah di Danau Sunter. Dekat di Danau Sunter ya. Iya. Nah, terus? Pulang kerja karena kan ini kan kebutuhan untuk biaya rumah sakit nyokap kan pas masih sakit. Nah, mau nggak mau saya paksain dong. Walaupun mama saya beda agama juga, saya mesti paksain sebagaimanapun dia nyokap kan. Tuh, karena Muslim itu mengajarkan kita harus menghormati 3 kali. Iya. Ya kan? Dibanding sebelumnya. Iya. Betul, jadi Ibu. Ketika pulang kerja, saya ngojek sampai pagi. Paginya tidur, subuh tidur, baru ngojek kerja. Ya. Nah, karena kecapean, kecelakaan tuh. Ngantuk di jalan naik motor. Iya. Ngantuk. Nah, bahkan aneh kecelakaan pertama, kan itu kan buat kebutuhan nyokap. Ya. Bilang dong sama bokap, sama nyokap. Bahkan apa kata mereka? Ya syukurin lo menjauh dari Tuhan Yesus sih. Kata orang tua. Orang tua yang bokap ini. Iya. Emang bokap nggak bantu nyokap pada saat itu? Enggak, karena memang bokap itu sifatnya kasar. Jadi ketika anak-anak masuk Islam tuh, ya lo udah nggak ini lagi gitu. Berarti Bang Ferry anak keberapa nih? Anak kedua. Yang selain ini semua masuk Islam semua? Ada adik satu cowok masih Kristen. Oh masih jadi Katolik. Sekeluarga berapa beradik nih? Empat. Berarti yang yang sudah kembali ke fitrahnya masuk Muslim, yang sudah masuk Islam cuman Bang Ferry dan kakak perempuan pertama, adik yang habis setelah saya, yang terakhir baru masih Katolik. Oh, yang terakhir masih Katolik. Iya. Ya, oke. Kita doain aja ya, semoga dia bisa kembali ke fitrahnya. Terus habis itu nyokap gimana tuh? Ya udah nyokap masih bilang kayak gitu. Lu kualat sih, lu dibilang jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus, lu jauh dari Tuhan. Cuman kan kalau kita ngomong nggak enak kan di posisi sakit kok. Betul. Ya kan? Betul. Tapi banyak juga sih, banyak yang bilang juga kayak misalkan nih agama yang sebelah ya, agama yang sebelumnya ketika kita sudah kembali ke fitrahnya banyak yang bilang gara-gara lu sih nggak percaya sama Yesus gitu contohnya, lu nggak percaya sih sama Tuhan Yesus dan lain-lain, jadi lu kenapa-napa kan, banyak yang bilang begitu. Kan nggak gitu juga. Misalkan mereka percaya Tuhan Yesus ya, kita ngomong mereka percaya Tuhan Yesus juga pasti kalau ada apa-apa atau kejadian apa-apa kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Ada misalkan amit-amit kecelakaan atau ada musibah apa, mereka setiap orang kan pasti ada musibahnya. Jadi nggak mempermasalahkan dia agama Islam ketika sudah kembali ke fitrahnya terus gara-gara dia meninggalkan Tuhan Yesus jadi dia ada musibah. Emang yang sebelum agama yang lain nggak ada musibah? Semua juga ada musibahnya. Gitu loh. Karena yang mereka lihat itu dari pertama itu dari kacamata kebencian mereka. Jadi sebenarnya mungkin yang kita Islam sih lebih mengajarkan cinta kasih ya. Lebih mengajarkan cinta kasih yang sebenar-benarnya gitu loh. Kalau bisa dibilang kalau kita ngikutin Yesus ya kita lebih mengikuti Yesus gitu loh ya kan. Yesus sujud, Yesus sunat, ya kan. Yesus nggak makan babi, ya kan. Kalau sebenarnya kita tuh lebih mengikuti Yesus dibanding mereka. Makanya memang sebenarnya benar kata Yesus dalam Matius 5:19. Percuma mereka beribadah kepadaku, tapi yang mereka ikuti adalah ajaran manusia. Betul. Iya kan? Nah makanya kalau kita bicara agama mana yang mengajarkan cinta kasih, kita bicara fakta-fakta aja lah. Contoh gini kok, yang membunuh Tuhannya Kristen siapa? Orang Romawi kan? Orang Romawi. Yahudi kan? Betul. Bukan Islam kan? Bukan. Yang mengolok-olok Kristen di sana itu siapa? Mereka juga. Orang-orang Yahudi kan? Bukan orang Islam. Tapi ketika dalam mayoritas Islam yang beragama yang di Indonesia yang bermayoritas Islam, lalu mereka mengolok-olok Nabi kami, mereka menghina Tuhan kami, apakah kami marah? Apakah kami bunuh mereka? Kan enggak. Enggak. Nah itu faktanya lah. Itu faktanya lah. Padahal apa?
Nabi kami nggak punya salah loh. Udah salah. Yang membunuh Tuhan mereka Yahudi. Yang mengolok-olok bahkan meludahi mereka Yahudi. Yang menyebut rumah ibadah mereka Avodah Zarah Yahudi. Bukan umat Islam. Iya kan? Iya, Islam itu mengajarkan cinta kasih sebenarnya. Contohnya seperti Rasulullah aja. Rasulullah itu pernah dikatain sama orang buta, tahu kan ceritanya itu orang buta, Yahudi buta, jadi ngatain, tapi Rasulullah masih memberikan dia makan, masih menyuapi dia makan. Itu tahu ya gitu. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat, ya kan? Rasulullah meninggal dunia dan dia akhirnya tahu siapa yang menyuapi dia. Walaupun dia dikatain loh, sejelek-jeleknya, ini nih Rasulullah gini-gini jelek, tapi dia tetap memberikan makan. Sampai sahabatnya aja sampai udah kesel ya, kayaknya kita sampai kesel ya. Tapi Islam mengajarkan cinta kasih gitu loh. Sebenarnya Islam lebih mengajarkan cinta kasih dan lebih cinta kasih daripada Kristen. Agama yang sebelah ya. Makanya bicara fakta-fakta aja. Contoh gini kok, di Papua, di seberang, di timur, itu mayoritas kebanyakan Kristen. Boleh nggak bangun di musola di sana? Di Papua? Boleh nggak? Tapi di Jakarta, yang kita tempati sekarang, mayoritas agama Islam, bangun katedral fair-fine aja, ya kan? Bahkan saling lewat fine-fine aja, nggak ada saling bunuh. Menghormati. Itulah bicara fakta. Betul. Saling menghormati dan menghargai seperti itu tempatnya ya. Oke. Gimana aja? Jadi artinya menurut lu nggak kena azab lah ya? Enggak lah. Bukan kena azab itu. Kena azab ya? Kagak lah. Bukan azab. Terus masalah debat nih. Makin hari makin panas nih. Kenapa mau terjun ke dunia debat yang notabene ini kan penuh resiko ya? Salah-salah ketemu orang di jalan bisa ditampar pula lu lagi. Untung Jakarta, kalau lu balik kampung, gimana tuh? Bonyok lu. Iya begini sih. Bahkan kemarin saya orang tua kan udah meninggal kok. Memang banyak, bahkan dari teman-teman Katolik tuh orang tua aneh udah meninggal aja dibawa-bawa sama dia. Orang tua udah meninggal aja dibawa-bawa. Cuman kan tetap sebagaimanapun kita nggak melihat apa agamanya, tapi kita lihat siapa yang menciptakan dia, kan gitu. Nah makanya kata Allah tuh, kalau kamu menyayangi aku, maka sayangilah semua umat manusia. Dan Tuhan kami mengajarkan seperti itu. Nah kembali lagi kalau misalkan, terus gimana kalau misalkan kita ketemu dia di jalan? Itu kan kita kembali lagi ke tadi kan, tidak ada satu biji darah pun jatuh atas izin Allah. Lah kalau kita meninggal ditangani, berarti memang jalan kita udah begitu. Iya. Kan gitu. Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah. Kan Allah mengatakan semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya kan, kalau misalkan kita meninggal, misalkan kita lagi lewat tamu Kristen terus kita ini meninggal, itu memang karena sebabnya doang. Sebab saja. Tetapi memang pada takdirnya kita memang sudah diharuskan meninggal di tangan dia. Iya betul. Gitu. Sudah kehendak Allah ya. Jadi kita berserah diri aja. Jadi agama apapun, gitu, nggak semua muslim gara-gara pindah agama lu meninggal di rata-rata suka dikatain dan lain-lainnya. Tapi emang agama sebelum-sebelumnya meninggal nggak mungkin juga mereka nggak ada yang meninggal, banyak juga yang meninggal gitu. Rumah duka penuh ini ya juga. Kembali lagi, banyak kan teman-teman Kristen. Contoh satu, seperti kemarin guru kita Ustadz Hewaloni meninggal kan. Iya betul. Tapi kan mereka olok-olok tuh. Iya, udah jadi apa? Jadi serangan enak, jadi sebuah gado-gado yang dibikin sama dia gitu. Iya kan? Betul. Terus sama satu lagi Ustadz Agustan. Ya kan, hanya karena sepele mereka menjadikan bahan fitnahan. Hanya karena dia ini hanya ingin menyampaikan tentang kebenaran, tapi malah menjadi bahan fitnah setelah orang ini wafat, dan itu sangat nggak identik sebenarnya. Betul. Bahkan kita bisa melihat ketika ada orang yang menginjak Al-Quran, terus dia meninggal, apakah menjadi sebuah fitnah bagi teman-teman Islam? Kan enggak. Melainkan ditutupi aibnya tuh, ya kan? Ditutupi. Nah itulah indahnya Islam. Makanya benar kata Rasulullah, aku ini diutus itu untuk menjadi rahmat semesta alam. Dari lu sendiri, Fer, dulu. Artinya kan lu besar di lingkungan yang notabene non-muslim. Pandangan lu ke Islam apakah seperti para conten-conten ini atau netral? Ya pandangan saya netral. Sebenarnya pandangan saya netral. Kalau pandangan saya pribadi, kalau misalkan ada orang berbuat salah, contoh saya berbuat salah, saya masih di Kristen, yaitu jangan salahkan agama saya, tapi salahkan pribadi saya. Kenapa? Memang saya yang berbuat salah. Dan itu bukan ajaran agama saya, tapi itulah yang saya terapkan. Dan jadi kalau misalkan mau salahkan, ya salahkan saya pribadinya gitu. Itu netral. Tetapi memang pada saat itu ketika Tuhan saya kan memang banyak, saya sempat goyang juga waktu itu udah mau Islam. Kok Tuhan gue dihina-hina kan gitu kan. Oh ternyata bukan dari ajarannya. Makanya tadi saya bilang Rasulullah itu diutus untuk
menjadi rahmat kan. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi kalau misalkan dia berbuat seperti itu, dia mengolok-olok Tuhan sembahan orang lain, itu bukan Rasulullah mengajarkan atau agamanya mengajarkan, melainkan per individunya. Gitu. Betul. Kalau banyak orang bilang gini, kalaupun mau mualaf ya silakan mualaf, tapi jangan bahas agama yang lama. Nah, itu gimana? Nah, itu kan terjun dunia debat, artinya lu bahas dong agama lama lu. Kalau misalkan mau mualaf silakan, tapi jangan juga membahas agama yang lama, kan gitu. Iya. Sebenarnya gini, makan balik lagi ke tentang hadis tadi kan. Sebenarnya kita bukan membahas agama yang lama, memberitakan kebenaran. Kenapa? Kita itu menyampaikan itu bukan karena rasa kebencian kita. Ini perlu kita ingat dulu nih baik-baik kan. Bukan kita karena rasa kebencian atau rasa dengki kita atau rasa marah kita kepada teman-teman Kristen. Walaupun dia sudah menghujat Nabi kami, ya kan? Walaupun dia nggak paham Quran, dia nggak paham hadis, tapi dia menghina Tuhan kami sebagaimana dia memfitnahnya. Nah, tetapi kenapa kita harus menyampaikan? Karena tugas kita, Allah itu akan mempertanggungjawabkan. Contoh misalkan gini, Ko David masih beragama Kristen, misalkan ya, saya beragama Islam. Nah, ketika Ko David lalu saya belum menyampaikan dakwah saya kepada Ko David, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Emang lu nggak bilang fair sama Ko David? Bahwasanya Islam itu agama yang benar. Nah, itulah tugas kami, makanya hanya menyampaikan. Tapi perlu kita garis bawahi, bukan untuk memaksakan, melainkan untuk mengingatkan. Iya kan? Contoh gini, misalkan Ko David pergi, terus Ko David lupa barang kesayangan Ko David di rumah. Wajib gak kita ngingetin? Wajib dong. Nah, tetapi kembali lagi kepada pribadinya. Dia mau pulang ngambil nggak tuh barang? Atau dia mau biarin? Betul. Kalau dia mau pulang ngambil, ya silakan. Kalau mau biarin, silakan. Kenapa? Udah bukan menjadi urusan saya lagi, kan gitu. Ya, jadi nggak maksa ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, bukan untuk memaksakan. Reaksi keluarga waktu pertama kali mualaf? Reaksi keluarga waktu pertama kali mualaf. Wah, keluarga itu mah waktu pertama kali mualaf, jangankan ini ya, marah. Karena memang cita-citanya orang tua saya itu waktu di NTT itu adalah untuk menjadi penerus keluarga, menjadi seorang romo ataupun frater. Nah, memang kebetulan om saya itu sempat jadi frater di Manado tuh. Di Manado ya. Di Manado. Dia itu marganya Manado apa? Tobi. Marganya Tobi. Namanya frater, cuman saya nggak bisa nyebut namanya kok. Iya. Aku tahu Tobi itu yang di Naruto. Obito. Enggak, dia frater. Nah, memang dia ketika dia menjadi sekolah, dia memasuki sekolah frater, dia itu memang menikah. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah frater. Oh iya, kalau Katolik nggak boleh menikah ya? Nggak boleh nikah. Iya, Romo nggak boleh nikah. Jadi memang waktu itu keluarga udah jual tanah segala macam untuk menyekolahkan dia agar menjadi seorang frater. Ternyata dia memilih menikah. Keluarlah dari frater. Dan cita-citanya keluarga, harapan keluarga itu saya. Karena tinggal saya kan, cucunya satu-satunya. Nah, jadi memang setelah itu, karena kebetulan saya berbalik arah, di mana tadi niatnya menjadi seorang romo, tapi berbalik arah menjadi seorang Islam, yang beragama Islam. Wah, keluarga marah. Lo gimana sih gue sekolahin capek-capek. Malah lo ini gue sampai banting tulang kerja lo, malah masuk Islam. Tapi itulah, bahkan sampai sekarang saya belum pernah pulang ke NTT. Wah, nggak berani? Hah? Bukan nggak berani, karena sudah apa ya? Dicap kali, bro. Sudah seakan-akan tuh nggak dianggap keluarga. Nah, dicap. Kan nggak apa-apa pulang. Kenapa? Kan nggak ada masalah pulang. Ya memang sih nggak ada masalah, cuman kan kita wanti-wanti juga, ya kan? Ikhtiar. Ikhtiar dulu. Betul. Artinya takut. Dibilang takut sih enggak ya, enggak. Cuman dia menghindari masalah yang begitu menjadi, yang awalnya udah masalah nih, ketika dia pulang bisa masalah jadi lebih gede lagi. Kan itu kan mengurangi hal seperti itu. Tiru kayak ustadz yang lain dong. Begitu mualaf, dia kembali ke kampung halamannya, dia siap di situ. Karena gini kok. Kenapa saya belum pulang ke kampung halaman? Pertama, memang masih ada ikhtiar, dan memang masih bukan rasa takut ya. Ya kita kan harus waspada juga. Tapi yang kedua, kalau kita mau syiar tentang keislaman, nah kita kan juga harus punya ilmu juga. Betul. Sedangkan saya kan sadar diri juga, ilmu keislaman saya belum mapan. Ilmu tentang hadis juga belum mapan. Kecuali saya punya kemapanan dalam ilmu agama Islam, baru saya ke sono, saya syiarkan.
Dengan cara belajar Islamnya gimana? Belajar Islamnya masih, karena saya itu gini. Kan memang ketika kita masuk Islam itu kan Rasulullah menganjurkan untuk mewajibkan menuntut ilmu kan. Ya kan? Makanya kata Rasulullah itu tolabu ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ketika engkau masuk Islam, maka Allah itu mewajibkan kamu itu harus menuntut ilmu. Ya kan, tolabu ilmi. Tapi kayaknya udah kayak Ustaz. Ya, dikit lagi. Nah, menuntut ilmu itu kan tergantung niat kita. Tinggal dadani. Ya kan, kalau kita menuntut ilmu itu kan tergantung niat kita. Kita niatnya sungguh-sungguh nggak nih? Iya, betul. Tapi niatnya mau jadi Ustaz. Ustaz Ferry. Kagak mau. Kenapa? Belum kali, belum kan, kita nggak ada yang tahu. Mungkin suatu saat nanti, entah besok, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, entah kapan, kan bisa jadi. Kan nggak ada yang tahu, semua atas izin Allah. Ya kan bisa kayak Ustaz Fadlan Garamatan kan, balik ke Papua. Oh, Fadlan. Ini balik NTT gitu. Balik NTT ya kan. Masa di NTT Ustaz Nababan yang banyak? Kalau dari Medan, kebalik jadi. Sebenarnya gini kok, Ustadz itu gelar dari siapa sih? WST, Ustadz dari gelar siapa nih? Panggilan biasa udah panggilan dari manusia kan? Iya, betul. Tapi kan yang kita butuhkan bukan gelar dari manusia. Walaupun kita digelarkan bukan sebagai seorang ustadz, tapi kan yang kita lihat bagaimana Allah memandang kita. Ya kan, sampai di mana Allah melihat kita, cara kita mensiarkan Islam. Allah masa tidur sih? Mensiarkan aja nih, memberikan satu ilmu aja dapat pahala, ya kan? Makanya kata Sayyidina Ali apa? Jikalau ada seseorang yang bisa memberikan aku satu huruf saja, mengajarkan aku tentang satu huruf, maka aku siap untuk menjadi seorang budak. Nah, begitu juga dengan kita. Ya kan, kalau misal, makanya kan saya pribadi sekarang juga, saya pesantren kagak. Belajar agama kagak. Cuman karena memang saya niat ingin belajar, saya ngaji-ngaji kuping deh. Kalau kan ada majelis-majelis, pengajian, saya ngaji-ngaji kuping. Sering ada kajian lah ya. Iya, betul. Ada yang rutin ikut kajian? Rutin. Insyaallah, bagus. Terus waktu masuk Islam pertama nih, terkejut nggak gitu? Syariatnya banyak, aturannya banyak, dengan Katolik Kristen. Adaptasinya gimana? Kalau adaptasi itu kan gini, makanya tadi kita balik lagi ya, orang itu masuk Islam itu kenapa? Makanya ada perkataan gini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya. Nah, berarti kalau kita ridho akan ketetapan, akan hukum-hukum, dan kita ridho Tuhan itu sebagai Allah itu sebagai Tuhan kami, kita ridho Islam itu sebagai agama kami, kita ridho bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi kami, ya kita nggak akan menganggap itu sebuah ujian. Ya kan, kita nggak akan menganggap. Nah, kalau niat kita karena Allah, ya kita fine aja. Semua kan atas Allah. Karena gini kok, contoh gini kok, saya punya analogi tuh gini kok. Kan saya belum punya istri. Nah, saya masih pacaran, ya kan? Kalau masih pacaran berapa lama nih? Taruhlah baru lah ya kan. Misalkan saya baru pacaran. Taruh aja lah. Iya, kalau orang kan baru pacaran itu kan enggaknya kan dia masih ada rasa gelisah kan. Untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh perempuannya tadi. Misalkan perempuannya telepon, Fer, nanti lo datang ya jam 3 ke bioskop ini. Sebelum jam 3 pasti Ani udah datang tuh. Kenapa takut terlambat? Kalau terlambat ntar filmnya lewat. Diomelin sama cewek kita. Nah, ketika kita jalan sama kekasih kita, yaitu pacar kita, walaupun kita duduk, misalkan kita duduk kayak gini nih, di sebelah kita ada kotoran, kita nggak akan anggap tuh. Kenapa? Kita sedang asik pacaran dengan pacar kita. Berarti peribahasa ada nih. Iya kan? Misalnya tai kucing terasa kayak coklat. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Betul. Ketika Tuhan panggil Allah Akbar Allah, ya datang dong. Betul. Karena menganggap yang manggil kan kekasih kita. Betul. Tuhan itu pasti ridho. Namanya Tuhan sudah menciptakan kita, pasti ridho. Nggak mungkin dia nggak ridho. Makanya apa? Kita terlahir atas hubungan cinta. Kalau kedua orang tua kita nggak ada hubungan cinta, nggak bakal kita terlahir. Dan kita kembali atas nama cinta kok. Makanya apa? Allah memanggil itu ya ayu anafsul mutmainnah. Irji'i. Nah, di sana menggunakan maksud irji'i, bukan irji'uli. Dengan secara khusus. Ya ayu anafsul mutmainnah irji'i rabbiki raidatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah panggil. Bukan jiwa-jiwa yang gelisah. Kenapa? Kalau dia sudah tenang, dia itu karena sudah meyakini bahwasanya Allah itu nggak akan membiarkan hambanya kelaparan. Betul. Dan dia akan mengikuti ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang sudah Allah perintahkan. Betul. Itu Kak Jol. Insya Allah ya. Gila. Tapi emang benar sih, ketika kita masuk Islam, jiwa kita, hati kita menjadi lebih tenang ya pasti. Lebih tenang gitu kan. Dan dia nggak menganggap sholat 5 waktu itu menjadi sebagai beban buat dirinya. Kenapa?
yang dijalankan perintah daripada kekasihnya tadi. Iya, betul. Iya kan? Ketika pacarnya telepon sebelum jam 3 kita udah datang. Nah ini kan yang manggil ajan ini kan Tuhan. Tuhan. Sayang nggak kita sama Tuhan? Harusnya sayang. Harusnya sayang dong. Makanya kan dalam hadis sampai dikatakan kalau kamu beneran Islam, engkau harus menyayangi Tuhan dan Rasul itu melebihi daripada kedua orang tuamu. Nah kembali lagi kepada kita pribadi nih. Kita masuk Islam ini karena sayang sama Tuhan nggak? Terkadang kita lucu, kita udah mualaf nih, udah masuk Islam, udah ketemu Tuhan yang benar kan? Tapi ketika kita udah ketemu Tuhan yang benar, malah kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu banyak banget tuh mualaf-mualaf seperti itu. Iya kan? Ketika Allah manggil Allah Akbar, kita bukannya datang, kan kita udah ketemu Tuhan yang benar. Ini malah menjauh dari Tuhan. Menjauh aja, ya kan? Saya lihat di handphone aja deh ya. Siapa tuh? Ya nggak tahu dah. Dengan alasannya antar dulu ah. Masih lama. Dikirimin guru ngaji, ntar dulu ah. Nanti belajar dari YouTube. Enggak, ini kan ceritanya banyak seperti itu, ya. Hah? Ada aja sih. Banyak yang mualaf-mualaf seperti itu juga, ya kan? Mualaf kedok lah. Bikin mualaf berkedok lah. Banyak sih. Ada. Nah? Ada. Ya, ada. Padahal kan Allah mengatakan dengan tegas, kullu nafsin zalikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang dihisab pertama adalah sholat. Benar nggak? Betul. Nah, ketika dia memutuskan menjadi Islam itu sebagai agama yang benar, ketika ajan berkumandang, lalu dia membiarkan atau pura-pura nggak dengar, terus tiba-tiba dia meninggal, siapa yang bertanggung jawab sholatnya nanti? Dirinya sendiri kan? Padahal Allah dia manggil, lo datang sama gue, lo minta sama gue. Cuman ketika dia udah dengar, dia nggak mau menghiraukan panggilan Allah kan? Aja ya, 5 waktu ya, kan? Sholat Jumat ke masjid. Coba ketika dia bilang antar dulu tapi tiba-tiba dia meninggal, tanggung jawab dia sama Tuhannya. Mungkin mualaf pikirnya gini, ketika dia mualaf nih, dosa udah terhapusi dong. Kan? Dosa udah terhapusi nih. Nah dia pikir, wah cuman nggak sholat lah, nggak apa-apa lah, inilah nggak usah lah, nggak apa-apa lah, mau ngaji nggak usah lah. Dia pikir, ya dosa gue udah terampuni. Nggak gitu juga konsepnya. Itulah makanya banyak itu teman-teman dari mualaf sendiri. Nah Islam itu memang memudahkan, syariat itu memudahkan, tapi terkadang kita yang menyepelekan daripada syariat-syariat Islam. Islam itu mudah kok, lo berbuat baik, lo sholat, mengikuti apa yang Allah perintahkan, udah. Kenapa Allah mengatakan dengan tegas tuh dalam surah Al-Ahzab ayat 21, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah apa? Kalau kamu benar-benar mencintai aku, tuh ikutin apa yang Rasulullah ajarkan. Maka itulah dosa-dosamu akan Allah ampuni. Sekarang kita ngikutin nggak? Ngikutin. Kan akan menjadi pertanyaan kan? Iya, harus. Kalau kita nggak ngikutin, terus kita membuat statement dosa-dosa kita terampuni, apa bedanya lo sama Kristen? Nah, iya kan? Mungkin. Kan doktrin Kristen apa ya? Dosa kita sudah ditebus. Nah, ketika kita masuk Islam, kita kembali dalam keadaan suci, dosa-dosa nggak ada. Terus kita nggak menjalankan syariat Islam. Apa bedanya sama Kristen? Lontang-lantung aja nggak usah ibadah. Kan itu. Kalau kita yakin Tuhan itu sudah sebagai Tuhan yang benar, kok Allah itu? Apa lu tinggalin? Itu udah enak loh, jaminan auto surga. Auto surga, itu dia. Makanya yang kita lihat itu adalah sebuah kebenaran. Sampai di mana kebenaran itu untuk agar kita itu bisa sampai kepada Tuhan yang benar. Insya Allah. Lu belum pernah ketemu Yesus artinya? Belum lah. Nah, banyak banget nih ketemu Yesus. Emang katanya ada mimpi lah, itu tanggapannya gimana? Mimpi gue ketemu Yesus ini nih. Selalu ada dalam mimpi gue, Yesus menjamah gue. Nah, itulah. Dia memeluk gue gitu ya kan. Banyak yang bilang gitu ya. Terus dia kadang-kadang membawa saya ke kemana lah, itu gimana? Itu tanggapannya tuh? Murtadin dan orang pendosa. Yang lahirnya Kristen tidak dijumpai. Itulah makanya apa ya? Rasulullah itu mewanti-wanti. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Ibnu Majah, katanya Rasulullah apa? Mimpi yang dibenarkan itu adalah mimpi yang dalam keadaan suci. Suci dalam keadaan apa? Fitrah. Dalam keadaan toharo. Toharo itu apa? Berwudu. Tuh. Iya kan? Tapi kalau dia nggak dalam keadaan berwudu atau toharo, maka bisa jadi itu jin yang menyerupai dia. Dan Rasul itu mewanti-wanti. Iya kan? Betul. Hati-hati kamu dengan mimpi yang seperti itu. Mimpi. Kan sebelum tidur biasa ke toilet dulu, bukan wudhu dulu. Ya memang ke toilet ya memang benar. Mungkin dia mau istijah. Kan sebelum tidur biasa kita kencing dulu supaya nggak sesak pipis waktu tidur kan. Iya. Artinya wudhu ada batal dong. Makanya enggak, ya kalau batal itulah. Jadi ada satu kisah. Ada pengarang ini karena kan saya kan sering ngaji di Habib ya. Jadi ada satu kisah dari pengarang Simtuduror Maulid Simtuduror, namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, dia punya kesehariannya itu sebelum tidur
walaupun dia habis istinja, kayak dia habis segala macam, kayak teman tetap dia kembali lagi ke wudhu. Iya. Wudhu, ya kan? Dia wudhu lagi, walaupun batal lagi nih, wudhu lagi. Batal lagi nih, wudhu lagi. Makanya ada orang bilang mengatakan bisa ala biasa. Kalau dia udah biasa berwudhu, dia nggak bakalan kencing-kencing lagi tuh. Kenapa? Allah udah menjaga dia. Memang pada waktu awalnya itulah bentuk ujian. Misalkan kita habis wudhu kencing lagi. Wudhu kencing lagi. Cuman itu bentuk ujian dong. Cuman kalau kita udah biasa, ya udah terbiasa, nggak bakal begitu. Nah, apa namanya, kebiasaan daripada Habib Ali, ketika dia sebelum tidur dia wudhu, terus dia bermunajat sama Allah, bukan untuk mengampuni dosa-dosanya dia, melainkan doanya dia adalah, ya Rob, ampunilah segala dosa-dosa seluruh umatnya Rasulullah, baik dia yang berprasangka buruk kepadaku ataupun berprasangka buruk kepada kamu. Dia nggak bukan berdoa minta diampuni dosanya, tapi untuk seluruh umat Rasulullah. Bahkan ada satu kisah, Pak David, dari ada seorang mualaf, dia itu seorang ulama yang masyhur dari Persia, namanya Syekh Mahfuz Ma'ruf bin Faizan Al-Qarqi. Dia tinggal di lingkup Nasrani. Dulu kan Nasrani, bukan Kristen. Kristen belum ada tuh, ya kan, apalagi Protestan belum ada. Cuman dulu namanya Nasrani, Nasoro. Dia tinggal di lingkup Nasrani. Dan ketika guru atau pendetanya bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Orang-orang pada bingung, anak kecil kok bisa ngomong kayak gini? Akhirnya digebukin sama gurunya. Sampai romonya tuh marahin dia sampai ngomong ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya nih ngunci dia dalam kamar. Ngunci dia dalam kamar. Setelah itu akhirnya karena ibu kan masih punya hati kan kepada anak. Ibunya bertanya, wahai Al-Qarqi, apa yang kamu yakini sekarang agama yang benar? Dia mengatakan Islam. Setelah itu akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk menjadi seorang Islam. Nah, ketika Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, namanya Syekh Mahfuz Ma'ruf bin Faizal Al-Qarqi, dia jalan nih sama beberapa muridnya. Jalan, dilemparin pakai botol sama orang-orang Nasrani. Segitu bencinya orang-orang Nasrani kepada orang-orang yang memutuskan menjadi seorang yang beragama Islam. Dilempar, bahkan dikencingin kok. Dikencingin. Oh, itu jadi ada dalam sebuah kitab tuh, dia punya kitab ada tuh. Saya lupa nama kitabnya. Padahal dia mengajarkan cinta kasih Ketika murid-muridnya bilang sama Syekh Ma'ruf bin Faizan Al-Qarqi, wahai Syekh, kan doa ente mustajab nih. Kenapa nggak doain sama Allah biar mereka ini diazab sama Allah? Akhirnya Syekh Ma'ruf Al-Qarqi mengajar ke mereka untuk mengangkat semua mengadah tangannya kepada Allah. Ketika dia mengadakan tangannya kepada Allah, apa doanya sama Allah? Ya Rob, jikalau engkau bisa memberikan kebahagiaan mereka di dunia ini, maka berikan juga kebahagiaan mereka di yaumil qiyamah. Murid-muridnya bingung dong. Oh, ente doanya kayak gitu sih? Kan dia udah kurang ajar sama antum. Dia udah melempari antum dengan botol. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, karena kita bisa mengetahui saat ini, tapi kita tidak bisa mengetahui rencana Tuhan yang akan datang. Gitu. Jadi biar Allah yang bekerja aja. Ya kan? Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren. Nih by the way nih, pacaran udah berapa lama nih? Pacaran udah berapa lama nih? Pacaran belum. Gue tadi katanya udah. Loh, enggak, itu kan hanya belum pacaran, udah kenal, tapi udah kenal ya. Tapi udah kenal dong. Ya, kita doain lah. Kita doain semoga cepat nikah lah ya, cepat nikah. Jangan pacaran lah, ya kan, pacaran nggak boleh, taruhan boleh. Ya. Jadi bicara ini kan sholatnya, syariatnya. Kalau makanannya gimana? Biasanya NTT juga ada tuh kan, babi guling. Karena banyak. Babi guling. Wow, di sana mah banyak. Orang minimal satu rumah punya babi kok. Pelihara? Iya, pelihara babi. Itu sebagai peliharaan doang atau emang buat dijadikan sajian gitu? Enggak, memang mereka banyak ternak di sana tuh. Oh, ternak. Jadi jual lagi gitu. Ternak. Nah, jadi kan memang di sono kan ada perayaan, namanya perayaan permandian kayak baptis. Terus perayaan kan di sono kan ada Paskah kan? Terus ada prosesi laut. Nah, itu mereka setiap ada acara-acara gitu baru mereka potong buat makan. Jadi nggak perlu beli-beli lagi. Mereka banyak kan kayak gitu ternak. Ternak sendiri ya. Makanya kan kalau misalkan banyak kan orang-orang Katolik mengatakan kota Roma pertama adalah NTT. Ya kan? Tapi biasa kalau biasa kan abis makan yang haram-haram tuh babi ya, babi ya. Babi itu minumnya juga haram-haram juga ya biasanya ya. Alkohol gitu ya. Biasa kayak gitu gak sih? Banyak.
Oh banyak juga itu ya. memang nggak bisa dipungkiri. Dan dalam Bible kan dibolehkan. Dibolehkan ya, minum anggur ya. Iya kan? Iya. Minum anggur kan diperbolehkan. Nah itulah sebuah ajaran yang dimana nggak ada aturan sama sekali. Jadi Islam mengajarkan ditata rapi, diajarkan aturan-aturan, yang diharamkan, yang dihalalkan. Lagi pula Islam juga mengharamkan juga nggak banyak kok ya kan. Misalnya minuman kita bisa minum yang lain, makanan nggak cuma ini, kita bisa makan sapi, kambing ya kan, bisa makan yang lain-lain juga, tergantung racikannya aja sebenarnya sih. Itu aja. Tapi kalau bicara teman, lu dari dulu ada nggak teman-teman lu yang Kristen, tiba-tiba karena lu mualaf jadi nggak gabung lagi? Oh banyak. Kalau dari NTT mah banyak. Banyak sampai kok saya pernah teman dari NTT. Karena kan gini, kita kan sama-sama dari kampung Pak David. Walaupun saya kecil di Jakarta ya, setidaknya saya pernah berteman sama dia. Ada teman SMA datang ke sini karena dia nggak punya uang. Walaupun saya beda iman sama dia, tau nggak kok saya jual TV mama saya buat dia kos. Oh, Masya Allah. Saya jual TV mama saya buat dia kos. Kosnya di mana? Itu di depan Pasar Genjing. Pasar Genjing. Kan ada masuk gang. Masuk terus, nah tuh ada rumah tingkat, nah tuh kosnya di situ. Nah itu dia pertama kali dia datang ke Jakarta karena dia niatnya mau nyari kerja. Karena kan orang-orang NTT itu pertama kebanyakan di Karoles, jadi kedokteran kan. Yang kedua banyak dia mencari kerja kayak misalkan debt collector dan sebagainya. Itu kan gitu kerjaan orang-orang dari timur. Nah karena dia niatnya bekerja itu untuk menafkahi orang tuanya di kampung. Ya kita kan walaupun beda agama, tapi kita merasa iba juga, prihatin. Nah, sampai saya jual itu TV mama saya jual sampai saya diomelin. Wah, lu nggak minta izin? Nggak minta izin. Wah, kurang aja. Jadi minta izin dulu. Malam-malam saya jual ke orang. Nah, uangnya itu saya kasih dia semua buat dia ngekos. Kenapa? Mungkin TV bisa saya beli kok. Tapi kan ini kan menyangkut kehidupan orang, ya kan bagaimana nanti ketika dia udah ke Jakarta tapi orang tuanya nelpon dia ternyata terlantar di Jakarta. Itulah Islam. Nah, Abu bin Anas ya, ini ya. Iya, makanya kan diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Nah, ketika pulang dari situ saya balik pas pagi lah, mama kan masuk pagi kerja, nanya TV LCD gue kemana nih? Kayak bilang hilang jadi gede jadi kecil. Saya bilang udah dijual. Dia jujur kan dijual. Nangis mama tuh karena memang tuh TV baru beli. TV flat keluaran pertama. Baru beli beberapa hari langsung jual. Iya. Baru beli berapa minggu. Karena ngomong dulu ya baru TV. Baru beli saya jual. Nah itu nyokap nangis. Cuman ya udahlah namanya anak sendiri kan mungkin. Akhirnya dia udah lu jual untuk apa? Nyabu ya lu? Ya. Nggak memang sempet nanya. Cuman kasih tahu dong kebenarannya dong. Biasanya buat siapa? Barang di rumah itu biasa sempet nanya. Cuman kalau ngobat pinjol, nggak pinjol, ditagih utang. Biasa begitu ya kalau cuman kan karena gini kok. Mama saya itu kalau saya ngasih tahu saya jual buat siapa, dia kan pasti cari kan orang itu kan diomelin. Kasihan kan diomelin depan banyak orang. Jadi saya cuma bilang itu saya jual nih di orang ini nih. Saya tunjukin orangnya, nah dia memang merasa ngebeli. Cuman sama nyokap bayarin lagi tuh TV. Bayarin lagi. Cuman ya namanya itu dia lah, makanya namanya anak ya kan. Cuman ketika saya udah nolong dia, tahu nggak apa yang diperbuat kau? Apa? Itu orang, saya lewat tahu warkop kungkung nggak percetakan? Warkop kungkung yang dipercetakan. Pertama saya lagi ngaji, saya ditelepon sama dia. Saya kan dipanggilnya Harry. Kalau di sana tuh Harry, karena tuh Johannes. Di mana? Lagi ngaji. Itu di Masjid Musakinah. Datang sini, datang ke warkop kungkung. Itu tau nggak kok? Saya sendiri masih pakai sarung, masih pakai baju koko, pakai peci. Ini orang yang udah saya tolong, orang timur semua tuh. Saya cuma ngingetin gini kok, itu orang pacaran sama wanita muslimah. Iya kan? Saya ngingetin baik-baik kok, kalau mau pacar, kalau mau masih kan udah tinggal bareng. Maksudnya kalau mau nikah, ya nikah aja. Terserah lo mau pilih agama Kristen, Islam, terserah.
tapi jangan sampai kumpul kebo. Takutnya apa? Kan kita mengingatkan nih. Takutnya nanti orang-orang nggak suka di sekeliling nanti lu digerebek. Nah, ini perempuan mungkin ingat kata-kata saya, dia tinggalin tuh cowoknya. Dan saya udah jelasin, ini cewek saya telepon, saya suruh datang. Itu cewek juga udah jelasin. Tahu nggak? Saya datang pakai sarung, pakai peci, masih pakai baju koko. Saya habis dari Masjid Ummu Sakinah, ada pengajian. Itu saya digebukin tuh orang warkop. Ini tangan saya ini Mas Patan, ini tangan saya tuh. Ini Mas Patan nih. Digebukin. Ini tangan nih Mas Patan. Nah, itu dulu. Nah, sini nih. Kapan kejadiannya? Kapan kejadiannya? Ini ada bekas parang nih. Nih. Ini dulu hampir putus. Bawa parang. Nih. Tuh. Ini jahitan nih. Bayangin orang yang udah saya tolongin, orangnya itu bawa parang gitu. Iya. Orang yang udah saya tolongin, sampai saya jual TV mama saya diomelin mama saya menutupi dia yang untuk kepribadian dia, saya tutupin. Cuman ketika itu saya dipukulin warkop Mumpung. Perihal masalah wanita itu. Masalah saya hanya mengingatkan. Ya memang harus diingatkan. Ya kan? Seorang Islam itu harus mengingatkan. Cuman dia nggak terima seperti itu. Iya. Nah, ya dikira agak lah, itu perempuan kan juga datang lagi. Itu perempuannya datang lagi di situ di TKP iya. itu. Karena pas saya telepon untuk meluruskan. Cuman memang pada dasarnya dia benci ketika saya sudah masuk Islam. Disangkanya saya mengajak dia untuk kembali lagi ke Islam. Tapi ini wanita ini Islam. Wanita ini perempuan itu pengen masuk Kristen. Pengen masuk Kristen, cuman belum nikah. Bedanya. Nah, jadi akhirnya nggak jadi masuk Kristen kan? Perempuan itu akhirnya nggak jadi masuk Kristen, balik lagi Islam. Memang sebelumnya Islam kan? Putus dong. Iya. Bisa. Yang tadinya tinggal kumpul kebo. Akhirnya. Nah, saya cuma ngingetin kan. Dapat pahala berarti misalkan lo mau nikah, lo masuk Kristen, masuk Kristen aja perlu harus kumpul kebo. Oh betul. Akhirnya dia tetap berpegang akidah dia Islam ya kan. Wanita ini kemudian dia memutuskan dengan temannya ini. Terus teman itu merasa tidak senang gitu kan, emosi lah ya kan. Disangkanya saya udah ngajak dia balik lagi ke Islam. Biasa sambil mabok dulu gak ada bawa alkohol gak ada? Enggak. Langsung memang aja. Yang saya tahu waktu itu, saya kan juga nggak tahu kalau dia punya rencana seperti itu kok. Ya kan, saya nggak tahu dia punya rencana. Intinya pas saya masuk warkop, ditutup. Warkop ditutup? Ditutup. Kayak di film-film loh, great semua. Makanya kenapa? Saya berjanji tuh, wallahi saya bilang, kalau misalkan tempat ini satu Islam pun gak ada yang bisa nolongin saya, ya kan? Semoga aja Allah turun. Akhirnya kan kebakaran kan warkop Kungkung besokannya. Kebakaran nggak pernah denger nggak warkop Kungkung kebakaran? Belum sih. Terus kebakaran besokannya? Kebakaran. Tapi nggak ada yang nolong sama sekali di situ, masa iya? Ada. Sampai kamu dipukulin sampai jatuh. David, saya di sana dipukulin, saya ngabur. Itu orang teriak HP saya maling, dan orang-orang Muslim bodohnya percaya. Padahal saya pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Orang gila mana orang maling itu pakai baju koko, pakai peci. Nggak ada kan? Nggak ada barang lagi mau dibawa apa? Dan memang nggak ada barang. Iya, kalau kita maling masih saya lari pakai sarung. Betul. Saya juga mikir, orang juga mikir, seharusnya makanya itulah umat Muslim itu harusnya cerdas melihat. Masih maling pakai sarung lari. Dipikirkan dulu, dicerna dulu, dilihat dulu. Tapi satu pun nggak ada nolong tuh. Sampai kamu babak belur lah, contohnya lihat babak belur. Pulangnya gimana? Saya lari. Kan saya lari dalam keadaan tangan saya patah begini. Patahnya diinjak atau dipukul atau di? Karena pas saya baru masuk datang langsung ditendang kan. Tendang jatuh dong. Jatuh. Nah, terus? Cuman namanya kita ini kan kita wajib membela diri. Betul. Ya saya ladenin dong, walaupun nomor 2 ke bertiga. Dia rame. Dia berapa orang? Ada 5 orang, 10 orang. Hampir 10 lah. Oh 10. Tapi mereka semua liatin doang apa satu lawan satu nih ceritanya nih? Pertama 2 lawan 1. 2 orang, jadi yang satu nendang, yang satu lagi langsung ngajar saya. Saya jatuh tuh. Jatuh saya bangun. Karena di timur itu kan memang udah terbiasa rame-ramean ya, koyokan, gitu. Biasa fight. Jadi ya buat apa kita takut kan? Akhirnya saya ladenin 2 orang, ternyata maju semua. Habis tuh saya 2 orang ternyata maju semua. Iya. 2 orang nih ceritanya kalah kan? Enggak, kalah sih enggak. Imbang lah, tipis-tipis lah. Iya. Biar cepat selesai. Memang mereka itu memang ingin ngajar saya tuh di situ, ngabisin saya tuh di situ. Kamu. Terus habis itu kamu udah rame kamu lari dong. Lari. Dan patah. Iya. Dan ini kena parang kakinya. Kena parang ini bekas jahitannya. Ini sampai memblek kok. Nih, ini sampai memblek tuh. Iya, tahu. Kenapa? Oh, dia hampir bawa sajam juga begini gitu. Tapi emang daerah situ nggak ada polisi, nggak ada apa gitu. Nggak ada.
Nggak ada. Oh, jadi buat saya sampai meme polisi-polisi. Sampai tahu nggak? Saya kalau nggak salah masih ada chatan dia tuh di entah itu di Instagram atau di TikTok ya. Oh, WhatsApp. Cuman WhatsAppnya udah nggak ada sih. Saya bilang satu saat gue bakalan balik, dan memang kan saya terlahir di Jakarta, ya kan? Ya gue bakalan datangin lo kok. Ketika itu dia balas siapa? Bro, Jakarta ini banyak orang-orang timur dan kami nggak pernah takut. Ya silahkan. Di Kampung Melayu kok saya ketemu yang tahu nggak parkiran mobil mikrolet. Nah itu saya dihajar lagi di situ. Aduh, kok bisa dua ketemu dia? Kok bisa gitu loh? Karena memang dia nggak tahu ya, mungkin dia udah incer kali, udah incer. Saya pemantau dihajar lagi di situ. Pas saya bawa motor Mega Pro warna kuning. Dia tahu kamu. Dan itu memang kebetulan punya teman saya, punya temennya om saya yang pas pampres. Saya disuruh beli ban motor, cuman mungkin karena dia udah ngeliat, dia hajar saya di situ tuh. Saya balik, saya lapono sama temennya Om Ani kan, disamperin, cari nggak ketemu. Akhirnya saya kebetulan punya temen, memang kan dia agak, dia tau lah namanya orang-orang udah kesel kan, temennya gitu. Terus datang ke sana, iya digorok, 2 orang. Bahkan teman saya di penjara sekarang, saya punya temen. Temen yang kamu beli TV itu? Bukan, teman yang lain lagi dari sini, dari Paseban. Oh, teman kamu dihabisin. Iya, dihabisin. Orang dihabisin di situ. Oh, makanya dia masuk penjara gitu. Iya, sampai sekarang kan penjara. Itulah makanya salah satu hal yang nggak bisa saya lupakan, itulah orang walaupun beda agama udah saya bantu, tapi dia malah berbuat demikian. Makanya kita, ya kembali lagi nih ya, sebenarnya kita tuh lebih mengajarkan kasih sayang gitu loh. Islam itu mengajarkan kasih sayang dan mengajarkan kita untuk berpikir secara cerdas dan berpikir secara kepala dingin ya, nggak semena-mena emosi-emosi aja gitu loh kan. Tapi alhamdulillah semua atas izin Allah dengan pengalaman Ferry seperti ini ya, sampai saat ini juga saya bisa bertemu Ferry, semua kan atas izin Allah. Berarti Allah masih sayang sama Ferry ini sehingga bisa terus memberitakan kebenaran-kebenaran kepada semua yang umat muslim maupun yang belum muslim tepatnya. Jadi alangkah baiknya tetap berpegang teguh ya, terutama buat Islam ya, tetap berpegang teguh pada akidahnya itu Islam. Dan yang belum muslim kita doakan ya, kita doakan jika kita hanya memberikan kebenaran ya, bukan memaksa. Sekali lagi kita bilang bukan memaksa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian semua. Ya, mungkin buat Ferry ada pesan-pesan nggak nih buat temannya sekarang masih udah hilang ya, nggak tahu ya? Mungkin udah nggak tahu ya, belum hilang. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat temannya ini ketika dia mungkin nonton video ini, apa yang mau Ferry sampaikan kepada temannya itu yang bisa dibilang yang belum muslim gitu, sebelum belum muslim ya, ada pesan-pesan nggak buat dia? Ya, intinya sih gini ya, bukan hanya buat dia pribadi, melainkan buat teman-teman dari kekristenan ya. Pada intinya, kalau kita bicara fakta lapangan, sebenarnya agama cinta kasih itu adalah Islam. Yang kedua, kalau kita ingin benar-benar mendapatkan sebuah kebenaran, kita hilangkan dulu. Pertama adalah kebencian kepada agama lain. Yang kedua adalah rasa egois kita pada agama lain. Yang ketiga adalah rasa gengsi kita. Tapi mereka bilang yang mengajarkan kebencian itu Islam. Karena dari kecil diajarin benci orang-orang kafir. Benci orang-orang kafir. Ya itulah makanya ya itu dia ya. Kok juga ini kan kita kan bicara itu bukan kita mendengar dari omongan orang ya, betul. Tapi kan kita melihat secara fakta lapangan kan. Gitu. Bahkan di tempat tinggal kita yang kita tempatkan kan mayoritas Islam. Apa kita melihat ada orang yang membunuh orang Kristen? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Apakah kita melihat ada orang yang ketika ingin membangun gereja dilarang? Kan enggak. Tuh. Intinya ya hilangkan kebencian dulu lah dalam diri ya, karena dengan adanya kebencian itu setan atau iblis tuh akan menggodanya lebih cepat ya, dengan kebencian seperti itu gitu loh kan. Jadi dia akan merusak pikiran kita ya kan. Jadi udah sebenarnya kan di agama-agama yang sebelum-sebelumnya kayak Kristen atau Katolik kan mengajarkan cinta kasih, ya kan? Cinta kasih diajari, tapi dia tetap mengeluarkan rasa kebencian seperti itu. Sebenarnya yang lebih mengikuti Yesus kita atau mereka gitu, makanya, itu kan? Kalau kita bicara mungkin dari tolak ukur kitab suci, memang kedua kitab suci mengajarkan cinta kasih. Ya kan? Tapi kita lihat dipraktekkan nggak? Betul. Apakah yang membaca itu mempraktekkan?
kalau misalkan dia praktekkan, nggak mungkin antara sesama pendeta rebutan gereja. Banyak sih, banyak. Ya kan, ada rebutan gereja. Masalah apa? Tapi buat ulama-ulama Islam, apakah ada yang rebutan masjid? Tidak ada. Bahkan saling mengalah. Iya. Saling tawadu kan. Banyak, saya ada dapat berita tuh. Nggak ada. Gereja. Emang ada ulama rebutan masjid atau rebutan kotak amal? Nggak ada. Tapi pendeta rebutan gereja. Iya, ada, saya tahu ada info-info itu. Itu gimana? Berarti tanggapannya? Ada pendeta rebutan gereja loh. Kok bener kok? Pendeta rebutan gereja. Gereja ini kok ngapain ganggu-ganggu? Jadi sama pendeta tuh saling sikut-sikutan ya. Jangan kan gitu ya. Jangan, kita nggak usah jauh-jauh bicara di luar daripada agama kita lah. Betul. Antara Protestan dan Katolik damai nggak? Nggak pernah ada kedamaian. Bahkan dari Katolik sendiri mengatakan Tuhannya Protestan sama Tuhannya Katolik beda. Iya kan? Gerejanya Protestan sama gerejanya Katolik beda. Tapi teman-teman Muslim, walaupun Rasulullah itu mengatakan 73 golongan, tapi kan nggak membeda-bedakan. Kita bisa sholat di masjid mana aja. Mau masjid itu mazhabnya Imam Syafi'i kek, mau masjid itu mazhabnya Imam Hanafi kek, mau masjid itu mazhabnya Imam Hambali kek, nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Tapi ketika orang Kristen masuk ke gereja Katolik, apakah bisa? Belum tentu. Boleh kalau nggak ketahuan. Kalau sekedar datang bisa. Tapi apakah diperbolehkan? Kan enggak. Begitu juga dengan orang Katolik. Apakah bisa dimasuk? Kalau misalkan bisa, nggak mungkin di Bekasi itu ada 7 gereja. Tahu nggak kok yang di Bekasi ada 7 gereja? Di Medan satu jalan bisa 3 gereja. Iya kan? Berarti kan kita bisa berarti udah kayak Alfamart sama Indomart ya. Depan sebelahan. Itu kan mereka rukun ya. Kalau ini rukun. Alfamart, Indomart. Makanya kata Romo dari Katolik. Namanya Romo Allegro. Saya lihat tuh kemarin di media sosial. Romo Allegro. Iya kan? Dia bilang apa? Sebenarnya yang membuat benteng-benteng agama itu bukan umat Islam, melainkan Protestan. Itu yang menyelewengkan Katolik. Kalau misalkan umat dari Katolik mau masuk Islam, silakan. Itu kepercayaan dia. Tapi jangan sampai masuk Protestan, kan gitu kata Romo Allegro. Kenapa Protestan itu menyesatkan? Namanya kan, waduh. Iya kan, itu kan pernyataan dari Romo. Berarti apa? Ketika seorang Romo bisa menyampaikan seperti itu, berarti kan sudah dasar dari kebencian. Itu saja sama Kristen loh. Sama-sama Tuhannya Yesus nggak sama. Apalagi yang Tuhannya beda. Gimana rasa kebencian mereka? Nama aja sama. Tapi oknumnya beda. Tuhannya beda. Ini, mau nanya ke David nih? Biasa. Enggak lah kita. Tapi baru pertama nih saya ketemu ke David nih. Alhamdulillah ya. Kesannya kepada Ko David. Tapi gini, saya sangat, walaupun baru pertama kali ketemu Ko David, Ko Jul, saya tuh sangat membuat saya menjadi motivasi itu pertama berbeda sama mualaf lain, Ko Jul. Apa bedanya? Pertama nih kok, ini pandangan saya Ko David. Enggak. Banyak mualaf lain ketika dia masuk Islam, dia menjual kemualafannya. Wah, itu lagi ya kan? Bener nggak? Itu nggak bisa. Tapi kalau Ko David, coba lihat ini berjuang sendiri sampai jualan loh di sini. Iya sih. Ya, kan? soalnya saya punya prinsip. Pecat lagi. Ini Kododi lah gitu kan. Jadi ketika saya mualaf ya pertama kali ini, sedikit cerita ya teman-teman ya. Sedikit cerita juga. Ketika saya mualaf pertama kan dapat sertifikat tuh. Dan saya tahu di saya mualaf di MCIP, Mualaf Center Indonesia Peduli, Babe Fadler di Kowendi Lofu kan ada dapatnya sertifikat tuh ya, dapat sertifikat tuh. Sertifikatnya itu memang pada saat itu memang disuruh belajar dulu baru saya dapat sampai sekarang tuh sertifikat masih di sana. Saya cuma dapat kopian, jadi saya nggak mau ada pikiran kalau misalnya sertifikat itu bakal dipakai buat ngamen-ngamen sana sama sini gitu loh kan, karena banyak juga seperti itu. Dan saya dapat info juga dari MCIP dan banyak banget seperti itu kan. Jadi ya udahlah kan, kita kan namanya kerja kan juga ibadah, dagang juga ibadah kan. Berdagang itu 9 dari 10 pintu rezeki. Ya salah satunya berdagang. Rasulullah pun berdagang ya. Secara intinya kalau kita kerja yang halal, insya Allah barokah ada, gitu kan. Intinya insya Allah barokah. Jadi tapi nggak usah malu sih, nggak usah gitu kok. Maksudnya saya pribadi, saya malu loh sama Ko David. Kenapa? Enggak langsung. Saya pernah lihat Ko David live TikTok sambil jualan kan. Sampai saya pernah lihat Ko David jual air itu terus dibagiin ke orang. Saya pernah lihat tuh. Nah, pas lihat ini orang dagang kayak udah kaya aja bagi-bagiin ke orang. Nah, ternyata itulah yang diajarkan oleh Rasulullah gitu yang saya bikin. Apa namanya? Harus belajar dari seorang Ko David. Sama lah.
dia kan selama ini kan baru dengar nih. Akhirnya hadapi juga ngurusin mualaf itu seperti apa. Baru. Ternyata banyak banget mualaf-mualaf yang ibaratnya bisa dibilang mualaf-mualaf yang main-main ya. Iya. Ini saya terus terang nih. Ini jadi lanjut nih nggak apa-apa nih ya. Jadi lanjut nih nggak apa-apa nih. Serius nih. Nggak apa-apa nih. Jadi mualaf. Ngerokok nggak apa-apa kok Jul. Ngerokok nggak apa-apa. Jadi mualaf-mualaf ini sebenarnya kemarin kan ini nggak apa-apa nih kok. Benar. Dikit aja nggak apa-apa. Dikit mualaf-mualaf ini jadi sebenarnya ada mualaf satu mualaf ya. Sebut saja inisialnya RH lah ya. Ya kita berinisial RH ini kita sudah bantu. Maksudnya dalam arti membantu itu kita membantu bukan berupa materi ya, karena kita tahu materi ketika kita membantu dalam berupa materi pasti materi itu kan habis, betul kan? Kita bantu dalam dia bekerja atau berdagang gitu kan, karena sama juga nih kasusnya dia itu adalah seorang katanya sih seorang asisten pendeta ya, kok ya asisten pendeta ya, pendeta muda lah, ya pendeta muda yang kemudian menjadi seorang mualaf ya kan, kemudian setelah dia menjadi seorang mualaf dia diusir sama keluarganya, sama pekerjaannya pun nggak ada, ya kan? Sebelumnya kerjanya pendeta, ya pasti keluar ya kan? Dan akhirnya ketemu tuh kemarin tuh di rumah desa kan ada acaranya Kodondi dalam pemotongan Idul Adha, pemotongan kambing ya dan sapi ya. Ketemu dia, ya mungkin dia belum mendapatkan pekerjaan ya. Saya bantulah bareng-bareng sama saya lah di sini lah gitu loh kan. Alhamdulillah kan saya kan memang buka di kue di sini di Lokasari Mangga Besar 9 nomor 28 dan di Mangga Besar Raya juga bakso ya, Mangga Besar Raya nomor 43 itu buka bakso. Nah, saya coba suruh dia bantu untuk berdagang seperti itu kan, berdagang karena yang penting ada uang harian lah, harian kan, yang penting ada uang harian. Akan tetapi dengan saya kan pertama kan saya lihat, tetap saya bilang mungkin masih teman-teman semua ke tim ya, karena saya sebutnya nggak mau karyawan, sebut ke tim ya, karena kan saya juga nggak enak kalau ngomong orang karyawan, karena bosnya bukan saya juga, bosnya kan Allah gitu, bosnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyebut tim saya ini mencoba untuk mengerti, kan saya bilang kan ini baru mualaf, tolong diajari, tolong dibantu kan, karena kan dia tangannya juga ibaratnya baru sama kayak gini, cuma dia di sini nih, karena kejadian 2 tahun yang lalu dia kecelakaan karena dengan alasan dia didorong oleh pendeta seperti itu. Kejadian udah 2 tahun lalu seperti itu kan. Nah, ketika itu dia bantu beberapa hari, akan tetapi mungkin kembali lagi tidak ada niatan untuk bekerja seperti itu ya. Jadi saya tetap liatin, mungkin beberapa tim udah bilang ini saya udah nggak sanggup nih atau begini nih ajarinnya atau bagaimana, karena ya bolos-bolos mulu, bolos-bolos mulu, dia udah masuk datang makan doang, ya sudahlah kalau makan doang ya kan, kita juga ngerti tempat tinggal kita siapin ya kan, makanan kita siapin ya, pada akhirnya kita juga yang bikin saya curiga itu adalah ketika dia kan tempat tinggal sudah siapin. Saya mencoba, dia kan sunat nih ceritanya, dia kan belum sunat. Kemudian saya suruh sunat dong. Akhirnya dia sudah sunat di Kodondi. Setelah sunat dia kan di kosan aja. Di kosannya kan di belakang sini dekat kan, jalan kaki nyampe. Maksud saya selama dia di kosan, saya udah chat Mbak Suci juga dari Kodondi. Dia bilang untuk saya minta untuk mengirimkan guru ngaji ke kosannya gitu. Jadi kan dia surat kan nggak ngapa-ngapain nih. Makanan pun dari tim saya suruh kirimkan. Makanan kirimkan, minuman saya kirimkan, obat-obatan habis sunat. Nggak ngomongnya seperti itu, tidak. Ngomongnya sih obatannya habis ya. Cuman kan ternyata saya dapat info juga. Ternyata Kodondi itu memberikan obat tuh sampai sunat itu selesai gitu loh. Jadi ada sedikit kebohongan lah. Seperti itu, ada sedikit kebohongan yang dia utarakan, yang dia bicarakan, dan akhirnya ya sudah, saya kan nggak masalah lah, mungkin Kodondi juga lagi sibuk di acara DJN dan lain-lain, ya sudah, saya nggak apa-apa, saya berikan obat itu, dan dia jawaban saya atau nggak apa, maksudnya, udah nggak usah lah kirim guru ngaji ke saya melihat melalui YouTube aja. Saya inget banget, pertama kali dibaca sama dia, surat, ketika dia ngomong sama surat Al-Kausar dan An-Nas, itu pertama kali ketemu saya, udah nih, kan saya bisa, saya curiga dong, masa lu nggak mau dikirimin guru ngaji gitu loh, kan toh lu sunat udah gratis loh ya, buat kebaikan dia juga. Buat kebaikan dia juga. Saya ngajakin dia sholat Jumat pun udah lu dulu deh, kamu dulu aja, kan saya kan ada kenal di Masjid Lause kan Kohans itu kan, saya mau coba untuk ngajak dia, mungkin dia gengsi atau saya gua ngerti ketika saya pertama kali mualaf untuk masuk ke sholat Jumat pun saya malu, pertama kali saya ngerti, mungkin dia nggak ada teman atau bagaimana, saya coba untuk menemani dia gitu loh, udah kamu dulu aja deh, udah lu dulu aja deh.
Oke, saya nggak tahu ya wallahu alam kalau dia misalkan ada sholat 5 waktu di kosan atau sendiri, saya nggak tahu ya kan, wallahu alam seperti itu bisawab. Nah, cuman saya udah mencoba untuk mengajak dia, udah kamu dulu aja. Oke, sekali minggu pertama begitu, minggu kedua begitu, minggu ketiga udah semakin ya bisa dibilang semakin kacau lah, semakin kacau. Makanya gini ya, kacau gitu loh. Apa namanya sebenarnya buat para mualaf sekarang itu seharusnya sebagai orang-orang yang beruntung. Kenapa kok? Pertama, udah ada misalkan komunitas-komunitas yang ada di belakang mereka untuk mensupport. Nah, kalau aneh dulu kok, saya tuh mau belajar ngaji, saya mesti jalan kaki ke Kuitang. Wah, buat orang udah gratis, yang kedua, gratis nggak mau. Saya jalan kaki ke Bukit Duri, bayangin dari Salemba tempat saya ke Bukit Duri berapa kilometer? Semua tuh kembali ke niat. Nah, yang ketiga, saya tuh mau dulu awalan itu milihin gelas-gelas, sampai saya dibilang sama keluarga, Pak, yang gembel di keluarga lo doang nih. Ko David tanya Kojol, saya ketemu Kojol itu di 2023, tahu nggak? Saya nggak punya ongkos dan itu saya masih mulung. Itu di acara bukbernya di apa namanya Mualaf Friends, Jatiwaringin, MP Coffee. Nah, ya itu dia lah. Makan tadi saya bilang Allah itu nggak akan mematikan satu makhluk sebelum disempurnakan rezekinya. Betul. Makanya saya pernah ingat dari perkataan Kostifan. Kalau kita mau bersandar jangan sama orang, Fer. Tuh. Bersandar sama Tuhan, sama Allah. Kalau kita bersandar sama orang bakalan mati kok. Tuh. Tapi kita bersandar sama Tuhan itu sifatnya hayat mah hidup, gak bakalan mati. Tuh. Makanya apa? Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Mintalah padaku. Makanya kan Allah menuntun tuh. Wasta'inu bisobri wasolah. Kata Allah, minta kepada saya. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Tuh. Nah, makanya saya bilang apa? Teman-teman yang mualaf saat ini itu sangat orang-orang yang beruntung. Kenapa? Banyak orang yang mensupport. Udah itu gratis lagi ya? Gratis. Gue mualaf bayar. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari ceritanya Ko David ini adalah salah satu orang yang mengajarkan gimana akhlak dari Rasulullah. Setiap para nabi mengatakan guru dan murid. Benar nggak? Kayak Isa, Yesus dan para murid-muridnya. Tapi Rasulullah dan para sahabat. Apakah dikatakan murid? Bahkan seorang Bilal pun yang tadinya seorang budak dikatakan sahabat kok. Sahabat, betul. Bahkan dia diangkat untuk menjadi seorang muazin. Nggak membeda-bedakan. Begitu juga dengan Ko David nggak mau tuh bilang karyawan. Nggak mau, saya nggak tahu, nggak mau ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh sama lah, kita juga sama gitu. Rasulullah SAW. Cuman ya pada saat itu ya mungkin saking sedang kurangnya keniatan ya, lebih tepatnya kurang niat orang ini, sehingga ya bisa dibilang ya maaf kata ya gimana kok ya. jadi makanya kebiasaan cuma modal cuap-cuap kan, kasarnya pendeta muda atau pendeta kan cuma modal cuap-cuap, bukan kerja fisik. Tiba-tiba disuruh dorong gerobak, disuruh kerja fisik, terkejut. Saya bahkan waktu kemarin mau operasi kedua, ini wallahi nih saya bicara. Mau operasi kedua. Nah, kita kan memang operasi ditanggung BPJS. Betul. Bahkan operasi pertama aja saya nggak minta galangan dana, enggak. Ngomong ke orang-orang, enggak. Tapi itu yang bantu saya pertama itu ada orang namanya Kak Inan tuh yang bantu saya. Bahkan sampai beliin kursi roda segala macam dia. Sampai saya tanda tangan pun tukang sayur yang tanda tangan. Tukang sayur tanda tangan. Kenapa? Saya nggak punya keluarga, nyokap kan sakit. Nah, operasi kedua kemarin ini terus terang ya saya dikasih uang. Jadi memang saya punya teman ada namanya Bang Handi, Bang Kojulis mungkin kenal. Bang Handi. Kojulis kenal. Dia posting di status WhatsApp. Sama dia nggak tahu nge-share kemana lagi, nggak tahu deh. Soalnya kan dia suruh fotoin sebelum operasi. Saya fotoin. Disebarin tahu. Nah, saya fotoin. Tahu nggak saya dapat uang dari Bang Handi 1 juta. Ya kan? Dari Bang Zuma 1,5. Tiba-tiba ada mualaf telepon saya, perempuan. Dia bilang apa? Bang Fer, bantuin saya, anakku belum makan, belum beli susu. Lah, kita kan iba kok. Iya. Iya kan? Nah. Duit dari Bang Zuma 1,5, saya kasih dia berapa? 1 juta. Sisa 500. Tapi kan feeling saya masih ada dari Bang Handi 1 juta. Lagian saya juga nggak bayar. Cuman karena rasa keprihatinan saya terhadap dia karena dia kan punya anak. Saya kan nggak punya anak, belum nikah. Saya kasihlah ke dia. Nah, maksud saya, lu kan mau operasi, lu jangan nelpon-nelpon dulu dong.
ya kan? Kan orang pusing. Soalnya ini yang jagain saya tukang sayur. Dia megang handphone juga belum tentu ngerti, apalagi handphone saya pola. Ini orang nelpon terus, kan tukang sayur ini kan khawatir mama saya dalam keadaan sakit. Ya kan? Diteleponin terus tukang sayur bolak-balik mulu. Nah, saya mulu ya kan, takut kenapa-napa ada sama keluarga saya. Ya, karena saya siuman jam 6 setelah maghrib lah. Nah, itu kan abis bius kan kita kan belum bisa jalan. Betul, masih pegel lah, masih sakit ini kan. Iya, nyeri-nyeri. Nah, jam abis Isya saya buka WhatsApp. Saya lihat, ini orang kok minta duit lagi kan. Ini orang buat apaan lagi nih, saya bilang. Boleh kok. Saya sudah bosan. Jadi enggak kenapa gitu loh, maksud gua. Maksud gini nih, gini. Sebenarnya buat mualaf-mualaf ya. Sekali lagi gua harus membukakan pikiran kalian nih buat mualaf-mualaf nih ya. Lu udah masuk mualaf. Berarti lu dari agama sebelumnya lu udah kembali ke fitrahnya itu Islam, bener dong. Jadi kalau lu melakukan hal seperti itu, contohnya kita minta sana sini ngamen, kita nggak tahu ya dari mungkin dia minta dari mungkin ada sebagian muslim, ada maupun yang belum muslim, dia pasti minta melakukan hal seperti itu. Jadi capnya mereka, pikiran mereka ketika dia melakukan minta-minta seperti itu, jadi kan gara-gara masuk Islam jadi lu tambah susah atau begini, jadi itu capnya jadi jelek. Ya capnya jelek gitu loh. Makanya gue nggak mau ketika gue masuk Islam, gue lebih baik gue usaha lah, dagang lah gitu loh kan. Jadi setidaknya gue nggak minta sama lu gitu loh ya kan, gue mintanya sama Allah langsung gitu loh kan. Jadi gue juga nggak nyusahin kalian juga, dan kita langsung mintanya sama Allah. Jadi kalau bagi mualaf-mualaf yang memang kita juga tahu misalkan dia mualaf susah gitu ya, susah atau kayak tadi ceritanya Ferry, dia minta lah entah mungkin anaknya belum makan atau bagaimana, sudah Bang Ferry kasih ke dia ya kan. Kita nggak tahu itu ya, wallahualam juga ya, wallahualam kita intinya niat kita untuk membantu gitu loh kan. Tapi kalau keseringan begitu ya, keseringan begitu juga maksudnya gimana ya, maksudnya kok nggak ada niatan buat usaha sih, come on gitu loh. Maksud gue ini udah mau kita siapin tempat jualannya lagi. Ya, ini kita udah siapin tempat jualannya lagi. Maksudnya bukannya kita buang lu aja, kita udah siapin tempat jualan. Lu cuma duduk. Kita bantuin tempat jualan. Bantuin tempat jualan. Jadi barang dari saya kue itu dari saya. Dia tuh jualan, sistem bagi hasil, kurang enak apa coba? Duduk. Nah, pikirannya tuh gini kok. Saya kan abis pas mau operasi kan saya udah bisa. Berarti kan saya ada rasa kasihan iba kan. Cuman pikiran saya gini loh. Ini orang gue kasihan sama dia kasih nama gue nggak sih? Nah gitu, maksudnya selesai operasi banyak masa dia nggak kasih nama gue? Jadi kita udah berusaha membantu dia, kayaknya semakan-akan tuh kita jadi utang sama dia gitu loh. Memang gini kok. Banyak banget hal-hal seperti itu. Saya lihat kok bahkan dari teman-teman muslim, kita nggak bisa memungkiri kalau kita usaha pasti orang itu ibah kepada kita. Ini wallahi nih kok. Ketika pas mau lebaran kemarin, saya kan karena kan saya debat dapat gift, saya kumpulin tuh gift tuh karena saya cair. Iya. Nah, saya jualan baju koko, saya beli kan di Senen atau di Tanah itu nggak apa-apa. Nah, saya jual lagi di live saya, dan itu nggak bisa dipungkiri orang kalau kita punya usaha niat sekecil apapun, orang pasti ikhlas. Kenapa? Ketika saya mencoba jualan itu di TikTok, orang banyak beli, tapi dia nggak ngambil. Bahkan dia melebihkan uangnya tuh. Dia tahu karena niat kita. Nah, karena lihat, ini orang usaha ternyata ketika melakukan dia punya dia ada usahanya nih. Iya, nah, kue juga nih, ketika Jumat Berkah atau sudah subuh ada orang ingin membagikan, kita kan amanah ya, kita pasti kebagikan dong kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak hal-hal seperti itu yang nggak mau disebutin namanya, yang tiba-tiba transfer seperti itu. Tapi kita kan, ya mungkin semua dari Allah, ya kan memang dari Allah. Jadi kita niat kita, pokoknya gini deh, dari zaman dulu Rasulullah atau Allah memberikan kita kalau kita berusaha gitu loh, berusaha pasti ada jalan, Allah akan bantu kita. Bukan dia berpangku tangan malas-malasan mau enakan doang kerja touchscreen. Mau tahu gak kerja touchscreen? Kerja touchscreen tuh gini, itu kotor ya, ini gini ya. Kerja touchscreen dia melakukan hal seperti itu gitu loh. Dan gue juga bingung, dan gue dikomplain sama tim-tim gitu kan. Maksudnya ini gimana nih kok ya kan ya. Saya akhirnya banyak banget komplainan seperti itu yang akhirnya saya nggak bisa menahan lagi. Saya udah mencoba memprotek dia, melindungi dia gitu. Mungkin besok bisa berubah. Mungkin minggu depan, akhirnya pada titiknya 3 minggu nggak berubah gitu loh kan. Akhirnya pada saat Ko Julius juga udah memberikan bantuan juga. Ini mualaf yang saya juga merasa nggak enak juga sama Ko Julius nih. Saya ngomong pas Idul Adha kemarin, saya bilang, kok
barangkali mualaf ini bisa berubah, barangkali mualaf ini bisa diberikan, dia diusir, kita sebagai mualaf kan sama mualaf harus saling bantu ya. Jadi Ko Julius membuatkan gerobak, ya mungkin ada sebagian dari donatur atau mungkin ini sebagian juga dari uangnya Ko Julius pribadi sendiri gitu loh kan. Dan pada akhirnya ketika yang dibantu itu nggak mau berusaha dan nggak ya dan dia dengan entengnya nih, maaf banget nih, gue harus ngomong juga dengan entengnya, dia bilang kayak gini, udahlah nanti biar saya jualan kue aja di kampung. Lah, gerobak udah jadi dari kemarin-kemarin tuh, gerobak belum jadi bilangnya mau jualan, tapi sekarang gerobak udah jadi tiba-tiba alasannya nggak bisa bergadang. Memang di daerah Mangga Besar ini kita selalu pulang, kita berangkat dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Dia bilang alasannya nggak bisa bergadang. Kedua, dia bilang katanya apa namanya, nanti saya jualan aja kue di kampung aja. Yang ketiga, nanti saya buka sekolah sepak bola aja deh, karena basic dia sepak bola. Dan lebih parahnya lagi nih yang keempat nih ya nanti kalau saya pulang kampung, nanti saya siapa tahu anak Pak Haji bisa nikah sama saya. Dia kan belum nikah, bisa nikah sama saya, nanti biar saya bisa umroh gratis. Jadi omongan hidupnya tuh enak aja. Kadang orang angan-angannya terlalu tinggi. Enak aja. Jadi kan kita berpikirnya, ini kapan susahnya nih dalam hati gua nih, aja kan kok, gitu loh. Terus terang nih kok, waktu nyokap sakit, ya Allah. Nyokap sakit, saya tuh sempat jualan kue bantal. Punya majelis lah, punya majelis. Saya jualan kue bantal keliling. Ini teman saya tahu, dia jualan kue bantal pakai motor, keliling ke pasar Genjing. Nggak usah malu ya. Apa kok? Walhasil, makanya tadi saya bilang, Allah itu yang dilihat adalah ikhtiar lu. Betul. Jadi Allah kita itu yang sekecil apapun usahanya, kita ikhtiarnya ada. Pertama kok, masih ada jalan. Kue bantal saya tuh laku cuma 1, 2, satunya 2.000 perak. Cuman kan kita nyetornya 1.800, kita ngambil 200 perak per satu kue. Nah setelah itu, tau nggak kok, saya harus ngidupin mama saya yang dalam keadaan sakit. Tapi apa? Karena mungkin karena saya mau jualan, ya walaupun hasilnya cuma 200 perak dari keuntungan kue bantal. Tapi apa? Pertama saya pas diundang menceritakan kisah mualaf saya di komanya Ko Julius. Akhirnya apa? Orang DM, orang dari Amerika, yang gerak ini siapa? Dia tanya. Allah kan? Allah. Kenapa? Allah tahu kalau bahwasanya dia orang itu sedang butuh. Yang kedua kok, ketika saya nerima uang 1 juta, yang kedua adalah apa? Kan saya butuh setiap hari itu uang saya habis buat berobat mama saya. Ya kan? Entah buat beli makan minumnya sehari-hari. Nah, saya tuh ngojek, motor saya nyewa waktu itu per hari 25.000. Waktu subuh itu pas puasa saya nggak punya makanan. Walhasil saya dapat gosen di daerah Matraman. Kan ada orang jual yang restoran Arab, ya kan, Abu Nawas. Tahu nggak kok? Saya dapat gosen. Itu orang restorannya bilang apa? Mas makan dulu, rezeki nggak? Rezeki, betul, ya kan? betul. Yang ketiga, ketika saya nggak punya makanan buat buka puasa, ya kan, teman saya telepon, Fer, lo di mana? Di rumah. Kenapa emang? Bentar buka pakai apaan? Ya mau minum air wudhu juga nggak? Emang kenapa? Kan yang bikin kenyang bukan makanannya, tapi niatnya, ya kan? Nah, ketika itu apa? Kok teman saya nelpon, besok ada acara bukber. Di mana? Lo kan mualaf. Iya emang mualaf. Emang apa? Gue nonton YouTube-nya Bang Zuma, besok ada bukber. Di mana? Di Jatiwaringin. Lo ikut deh. Yaudah deh. Terus gue mesti ngubungin siapa? Lo hubungin, nanti gue kasih WhatsApp-nya Handi Celebes Channel. Dikasih. Alhamdulillah. Dikasih WhatsApp-nya. Malam-malam saya datang buat cumi. Itu tanya kok Julius disuruh orang buat cumi. Disuruh orang itu buat cumi. Nah, besoknya kan saya pulang. Ditelepon sama teman, lo jadi ke sono? Nggak tahu, gojek gua aja baru 1 dapet. Sekali narik kan ceban dapetnya. Kalau ke sono naik apaan? Belum ngisi bensin, belum buat pegangan, belum kan patungan lagi tuh. Bukber. Akhirnya apa? Teman saya sama Bang Handi nelpon. Pertama tuh saya kenal sama Bang Handi. Udah lo kesini aja, ntar ongkosnya gua bayarin. Kan rezeki. Kita bisa makan di sono yang tadinya bingung buat makan, silaturahmi, kumpul-kumpul, bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dapat teman-teman baru. Nah itulah makanya kata Allah itu, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Betul. Itu Allah nggak perintahkan yang lain. Allah cuma perintahkan lo taat, lo takwa, lo ikhtiar, udah selesai. Sisanya lo kembalikan kepada Allah. Makanya apa kata Allah?
la yukalliful nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, kan gitu. Bahkan kata Allah, salamun alaikum bima sabartum. Sabar kok, kata Allah. Sabar. Cukup lu bersabar. Kenapa? Allah itu nggak akan memberikan ujian sebatas kemampuan. Ya, mungkin yang mualaf yang kita sebut nggak bisa bersabar ya, belum bisa bersabar ya. Dia sampai dia merasa maunya instan aja gitu loh, maunya cepat aja. Padahal kan nggak seperti itu. Yang paling parahnya Fer ini sih, gue harus membuka juga nih ya kan buat para mualaf ya. Mungkin di ajaran dia yang sebelumnya mengajarkan cinta kasih seperti itu ya. Ya, tapi ketika ini tim saya sebut tim saya, ketika tim saya pada saat itu kan beres-beres pulang beres-beres, dia kan dia memang udah pulang duluan, udah pulang dulu di kos ya kan. Maksudnya tim saya ini supaya mau istirahat nih, kan satu kamar kan bisa berdua, kamarnya juga nggak kecil kok, kamarnya juga gede, satu kamar bisa berdua. Ya, ketika kamar itu dia kan tim saya itu sehari lah di situ kan. Sehari kan saya ada 4 orang maksudnya nanti besok baru saya cari kosan lagi buat 2 orang ini. Nah, titip satu orang dulu gitu ya. Tahu gak apa terjadi? Sampai nggak dibukain pintu loh. Akhirnya tim saya tidurnya di masjid. Pagi-pagi dibangunin sama marbot. Saya nggak tahu kan, saya lagi istirahat pada saat itu. Ketika maaf kata nih, ya udahlah, pagi-paginya saya tegur dia juga seperti itu. Sebenarnya kamu niat masuk Islam nggak sih? Saya pengen ngomong begitu loh. Islam nggak mengajarkan seperti itu loh, ya kan? Islam mengajarkan kasih, mengajarkan kita harus sesama manusia habibin nanas, ya kan? Maksudnya, lu kenapa sih nolongin orang tidur sehari doang gitu? Cuman tim saya itu sama saja dia kenal juga. Tim saya nolongin dia tidur sehari doang di kamar, kenapa lu nggak kasih? Kenapa lu nggak bukain pintu? Malah dia akhirnya tim saya itu malah tidur di masjid, sampai pagi-pagi dibangunin sama marbot. Akhirnya saya bilang begitu, dia diem apa ajaran kamu sebelumnya kan mengajarkan cinta kasih. Saya sampai bilang gitu, apa lu merasa rasis? Apa lu merasa mungkin gua dulu adalah asisten pendeta muda lah, ngomong kasarnya itu. Jadi lu merasa beda kasta? Nggak gitu, semua sama di mata Allah. Semua sama kok di mata Allah. Lu mau siapa, mau cewek, mau cowok, mau siapapun, semua sama di mata Allah. Jadi jangan kira kita merasa lebih tinggi dengan siapapun, enggak, semua sama. Seperti itu. Makanya kan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kan ada cerita ya kok ya. Ketika orang ke Madinah, dia memuji Rasulullah kan. Ya Karim, ya Karim. Saking cintanya dia kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah datang kan. Cuman ini orang kan nggak tahu siapa dia. Nah, ditanya sama Rasulullah, kenapa lo doanya kayak gitu? Dia bilang apa? Karena saya cinta, rindu sama Rasulullah, tapi saya belum kesampaian ketemu dia. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan kan, yang lo cari ya itu gue. Kamu Nabi Muhammad? Iya. Akhirnya apa? Orang itu mencium tangannya kan. Nah, ketika dia mencium tangannya, akhirnya Rasulullah kan nggak memperbolehkan. Iya. Kenapa? Rasulullah nggak mau membeda-bedakan antara seorang budak dan seorang tua. Semuanya sama, sederajat di mata Allah, nggak ada yang membeda-bedakan. Jadi kita tuh kalau Rasulullah membedakan, kenapa seorang Bilal dia jadikan muazin? Iya kan? Nggak mungkin masa ya seorang budak. Kenapa nggak Sayyidina Hamzah? Kenapa nggak Sayyidina Umar? Iya kan? Betul. Jadi semua sama di mata Allah. Semua sama. Betul. Makanya orang-orang Yahudi menikahkan anaknya itu karena hartanya, kekayaannya. Orang-orang Quraisy menikahkan anak-anaknya. Kenapa? Keluarganya yang cara pandangnya berbeda, ya kan? Karena keduniawinya. Tapi Nabi mengajarkan untuk menikahkan anak-anak atau keturunannya itu karena agama, ilmunya. Makanya apa? Seorang Julaibib yang dipimpin oleh Rasulullah karena cuma modal cinta doang kok sama Nabi. Langsung Rasulullah sendiri yang mengantarkan dia dan mencarikan dia seorang wanita cantik kok. Insya Allah. Bahkan kok mama saya pas mau meninggal dia bilang apa? Ntar kalau gue meninggal lo tinggal di mana? Itu perkataan mama saya pas waktu dia meninggal. Saya cuma bilang apa? Dan aja mas, saya mau tidur di pos ansip juga nggak apa-apa. Masih Allah biarin saya tidur di pos ansip, ya kan? Yang penting saya ngojek. Yang penting kita udah berikhtiar berusaha, betul. Ya kan? Kecuali saya nggak sholat, saya nggak usaha, ya itu salah saya deh. Dimana kita dekat sama Allah, pasti Allah akan peduli sama kita. Nah, intinya pepet Allah deh. Pepet Allah, minta sama Allah, pepet sama Allah, semua kan. Sedih, nangis sama Allah, bukan sama manusia ya. Karena manusia pun benar katanya bisa pergi. Kan ada hadis, David. Hadis ini dikatakan apa? Barang siapa bersandar
kepada manusia, maka Allah akan mensandarkan hidupnya kepada manusia tersebut. Ya kan? Tapi barang siapa mensandarkan kehidupannya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa selalu bersama dia. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita kerja, libatkan Allah selalu. Ya kan? Kita kerja, niat kita kerja, ya Allah, niat. Boleh libatkan Allah selalu, insya Allah pasti Allah bantu. Ya kan? Allah bantu. Free loh, gratis loh ya, tanpa pamrih. Kalau manusia kadang-kadang kalau kita minta bantuan dia, kadang-kadang suka ada pamrihnya. Hari ini bilang enggak, ntar bulan depan lah. Lu pernah? Padahal ada begitu. Dan yang menjadi sebuah pembelajaran gini kok. Terkadang kita melihat sebuah kebahagiaan itu dari segi materi, tapi tanpa dari sudut pandang yang lain. Kenapa? Ketika mama saya sakit itu menjadikan perjalanan bagi saya. Ketika yang saya ini nggak punya apa-apa, baik itu duit, motor juga nyewa, ya kan, ngojek juga makan nggak jelas. Tetapi apa? Ketika saya pergi ke rumah sakit nganterin mama saya, ternyata apa saya lihat? Mama saya harus membeli oksigen seminggu 2 kali. Tuhan memberikan saya oksigen tanpa meminta imbalan. Baru dari segi oksigen kan, belum mata. Iya, betul. Orang mau operasi mata harus bayar. Ginjal, lambung, iya kan? Tapi Tuhan memberikan saya penglihatan yang sempurna tanpa meminta imbalan. Itu udah rezeki, udah rezeki. Alhamdulillah. Makanya orang bilang, aduh, orang selalu berpendapat dan berpikir kalau misalkan uang itu adalah rezeki utama. Padahal kesehatan itu rezeki juga. Ketemu orang tua rezeki, bisa punya anak rezeki, bisa menikah itu rezeki juga. Hari ini kita bisa ngobrol begini rezeki. Ketika kita tidur dan bisa bangun itu juga ada rezeki. Semua ada rezeki. Makanya dalam surah Ibrahim itu barang siapa yang bersyukur, pandai menjadi orang yang bersyukur, pandai bersyukur kepadaku, maka akan aku timbahkan, akan aku tambahkan nikmatnya. Betul. Jadi kuncinya bersyukur, teman-teman, bersyukur. Jadi kalau apa yang kita terima hari ini ya kita bersyukuri, kita nikmatin, kita syukuri. Insya Allah ketika dengan bersyukur, insya Allah Allah akan bisa kasih lebih. Kita dekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu sifatnya nggak mungkin bohong. Betul. Allah mengatakan dengan langsung, ud'uuni fastajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Betul. Minta selalu sama Allah. Mungkin bukan hari ini. Bisa minggu depan. Intinya kuncinya bersabar. Bersabar. Makanya, terkadang kita sholat nggak pernah, tapi minta instan. Kan kocak kan? Kocak banget itu. Kita nggak pernah minta sama Allah nih. Bahkan sholat aja bilang bentong, tapi kita mintanya yang banyak banget. Itulah makanya dalam surah dekatkan diri dulu sama Allah. Makanya apa kata Sayyidina Ali, jikalau doaku terkabulkan, itu sebuah kebahagiaan buat diriku. Tetapi jikalau doaku tidak terkabulkan, itu sebuah lebih kebahagiaan daripada aku. Karena apa? Doa pertama itu adalah keinginanku, tapi doa kedua itu adalah keinginan Tuhanku. Karena filosofi daripada doa kita itu meminta bukan untuk memaksa. Betul. Jadi Allah memberikan kita itu kebutuhan bukan keinginan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang kok doa gue belum terkabul dan inilah itulah, ya ibaratnya baru belum dikabulin ini. Mungkin tapi Allah tahu apa yang harus kamu butuhkan besok hari. Mungkin bukan uang. Ya kan, mungkin besok kamu bisa diberikan kesehatan, gitu kan? Ini kan kesehatan untuk mencari rezeki, seperti itu kan, mencari uang juga. Dan itu kan juga dipraktekkan oleh Nabi. Kan? Kalau Nabi dan Sayyidah Khadijah itu mempunyai kekayaan setengah daripada Jazirah Arab, ya kan? Tapi apa? Nabi minta diwafatkan dalam keadaan miskin loh. Bahkan dia masih berdagang. Betul. Nah, karena harga diri lelaki bekerja, sebenarnya tepatnya harga diri seorang lelaki itu bekerja. Bukan bermalas-malasan, bukan berpanggung tangan, apapun pekerjaan kamu. Kalau halal, insya Allah barokah. Udah. Kuncinya di situ kok. Intinya yang pertama, jauhkanlah gengsi. Betul. Nah, kunci utama gengsi. Gengsi, nanti gue mungkin pikirannya, gue pendeta muda dulunya yang selalu, ini ketika gue ingin bekerja, dorong-dorong gerobak atau apa. Udahlah, hilangin hal-hal seperti itu deh. Ya kan, orang juga kalau misalkan dengar omongan orang nggak akan habis. Emang orang itu bakal ngasih lu makan? Nggak juga. Nggak juga kan? Jadi alangkah baiknya lu berusaha bekerja. Insya Allah Allah bantu. Itu loh. Jadi banyak sih mualaf-mualaf yang ibaratnya hal-hal seperti itu tuh yang sudah kita temui ya. Banyak banget yang kita temui hal-hal seperti itu, Fer. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih buat mungkin buat Ferry ya mungkin ada teman-teman semua yang ingin ngebantu saya lagi ke Ko Ferry dalam handphonenya ya Ko Jul ya, lebih tepatnya handphonenya nih sebenarnya ini Ko Ferry ini bagus banget nih untuk dakwanya ya, jadi barangkali udah mirip Ustadz lah, Ustadz Ferry Syahid ya pada intinya gini ya kok di akhir daripada cerita nih
kita bicara kayak gini bukan berarti kita orang benar, bukan. Betul. Kita bicara kayak gini bukan berarti kita orang yang paham agama, bukan. Tapi kan nggak ada salahnya kita saling mengingatkan. Betul. Nah, saling mengingatkan itu, taruhlah kita kemarin itu bukan orang benar. Betul. Taruhlah kita kemarin itu bukan orang yang baik. Tapi apa salahnya kita mencoba untuk memperbaiki diri. Betul. Kan gitu. Untuk mengubah, untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kan mengingatkan juga kita dapat pahala juga, ya kan? Jadi kita kan ketika kita masuk muslim, di duniawi kita cari cuan, di akhirat pun kita cari cuan juga, nyari pahala buat di akhirat nanti. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa menyampaikan ilmu, tapi dia nggak bisa mempraktekkan dalam keseharian, itu bagikan perbuatan yang sia-sia. Maka dalam hadis itu dikatakan al ilmi bil amalin kasajari bila samiri. Barang siapa menyampaikan ilmu tapi dia tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupannya, itu bagikan perbuatan yang sia-sia. Gak ada artinya di mata Allah. Gitu. Jadi barang siapa yang ingin berdakwah atau mencarikan Islam, itu berarti menyampaikan ilmu kebenaran. Lah itu juga harus dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Betul. Jadi buat teman-teman semua nih, jangan lupa tetap semangat, jangan lupa sholat ya tepatnya ya, jangan lupa sholat juga, tetap serahkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetap berpegang teguh pada akidahnya itu Islam, dan semoga istiqomah. Amin. Ya, amin ya. Oke, apalagi kok? Oke. Terima kasih semuanya. Karena apalagi ada teman begini. Kata Rasul tuh al istiqomah min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Gitu. Jadi pada intinya yang tadinya seperti aneh nih yang jarang sholat, ya coba besok-besok kita yang tadinya sholat sehari sekali jadi 2 kali, besoknya lagi 3 kali. Kita coba buat malaf, apalagi buat malaf ya. Iya, hari ini nggak bisa sholat, kita bisa lihat dari ini, kita baca orang sholat, kita lihat dari, kayak saya pertama kali sholat juga pertama kali lihat dari handphone, saya catat nih pakai bahasa Indonesia nih di kertas nih, tempel taruh di sajadah ya kan, saya taruh, saya baca begitu, nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang penting niat kita benar-benar ingin menjadi seorang muslim atau tidak gitu loh kan, seperti itu. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya David Sugandi bersama Ferry Z. Sampai ketemu di channel Hidayah Molab Center lagi bersama Ko Julius pastinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa hadir. Waalaikumsalam. Ya, di Mangga Besar Raya nomor 43 bakso dan mie sisipit. Ya, dan jangan lupa hadir juga buat di Lokasari Square ya, di Mangga Besar Raya nomor 28 kue sipit ya. Bagi yang mau pesan-pesan untuk sedekah subuh atau Jumat berkah, boleh kirim ke nomor WA, boleh di 0812 1203 1266, nanti akan dibalas. Insya Allah amanah, dan kita akan memberikan semua kepada yang membutuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.